Hai Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bertemu kembali dengan saya Nia, tentu saja dari Ruang Riung DPM Desa Provinsi Jawa Barat. Kita akan melakukan, ini merupakan sesi keempat ya, setelah kita membicarakan program-program dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat seperti Patra Desa, Sabisa, lalu ada masyarakat hukum adat. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang tentunya sangat credibility di bidang usaha tentunya ya. Nah, kita mau perkenalan diri dulu. Boleh perkenalkan, Kang? Ya, halo semuanya. Nama saya Hari Mawardi. Saya saat ini dipercaya sebagai Direktur Pelaksana Harian di Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat, atau nama bakennya Kreasi Jabar. Iya, nama beken. Nama singkatnya Kreasi Jabar ya. Oke, Kang nih. Sekarang tadi Kang sebagai ketua ya, berarti dari Direktur ya. Nah, boleh diceritakan nggak, Kang, sejarah dari Kreasi Jabar ini muncul di permukaan? Singkat ceritanya, Kang. Ya, jadi kan seperti kita ketahui mungkin Jawa Barat terkenal dengan ekonomi kreatifnya, ya, dan alhamdulillah jadi provinsi pertama yang punya perda terkait ekonomi kreatif. Nah, di situ tuh disebutkan di tahun 2017 untuk membentuk sebuah lembaga non struktural. Nah, dari situ baru terrealisasi di tahun 2020 lalu oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil dengan harapan bisa mengembangkan ekonomi kreatif Jawa Barat lebih merata dan juga memulihkan ekonomi di masa pandemi. Jadi PR-nya jadi double. Jadi kurang lebih latar belakangnya seperti itu, karena di awal pandemi itu banyak pelaku ekonomi kreatif yang dirasa terdampak, tetapi kita melihat potensinya ini untuk bounce back gitu ya, itu cukup besar sehingga dipercepatlah pembentukan si Kreasi Jawa Barat ini. Iya, betul banget. Berarti memang ya di Kota Bandung ini orang-orangnya itu sangat kreatif sekali, Kang. Ya. Merasa gitu nggak sih, Kang? Nggak juga. Tapi jujur ya, maksudnya di Bandung ini banyak sekali gitu ya. Iya. Ilmu kreatif yang datang gitu ya. Kalau ada penelitian yang menyebutkan bahwa iklim yang sejuk itu membuat otak kita menjadi lebih terpacu. Betul banget. Karena lebih mager, lebih banyak diem di rumah, banyak ngelamun. Nah, lamunan itu kan menjadi imajinasi. Iya, benar-benar sambil ngopi gitu ya. Betul. Sampai orang tuh bengong. Wah, tiba-tiba tuh banyak juga kayak gitu ya, Kang. Kayak banyak tren dari Jawa Barat. Iya, benar banget, banyak sekali tuh tren di Jawa Barat, terutama di Bandung gitu ya. Iya. Nah, untuk tadi banyak pelaku-pelaku kreatif di Bandung gitu ya, Kang, termasuk se-Jawa Barat yang terkena dampak itu kira-kira banyak sekali. Ada datanya tuh berapa? Jadi kalau data di awal pandemi itu, ini sayangnya terus berkembang ya, itu kita catat ada 14.991 pelaku ekonomi kreatif yang terdampak di seluruh Jawa Barat. Kemarin ada laporan mendekati angka 16.000 karena kemarin PPKM itu ternyata dampaknya jauh lebih besar dibandingkan PSBB tahun lalu. Tetapi saat ini alhamdulillah sudah mulai sedikit demi sedikit kita coba perbaiki lagi dan kita coba pulihkan. Jadi selama 2 tahun kreasi berdiri, kita bekerja sama dengan Disparbud, itu sudah ada 2.600 pelaku ekonomi kreatif yang kita coba bantu, baik dari segi capacity building maupun pembiayaan. Oh begitu ya. Selain itu nih, Kang, dari Kreasi Jabar sendiri membantu para kreatif ini gitu, Bandung Kreatif, penggerak Bandung Kreatif itu apalagi tuh, Kang? Program-programnya dibentuknya seperti sebetulnya banyaknya itu kita coba arahkan ke digital ya, karena ternyata setelah kita coba lakukan pendataan masih cukup banyak pelaku usaha yang ternyata belum memanfaatkan digital itu dengan optimal gitu. Kemarin kita kebetulan kemarin kita baru launching Outlook, buku prospek namanya, peluang, rekomendasi dan pengembangan ekonomi kreatif. Itu ada profiling data yang menyebutkan bahwa 80% pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat ini hanya menggunakan digital tuh untuk pelayanan konsumen gitu. Jadi bukan untuk pemasaran. Oh, maksudnya seperti apa tuh? Jadi kayak customer service. Jadi ada keluhan, nanya, saran kritik gitu aja. Betul, kan kayak halo Min, ada ready stock atau enggak? Hanya sebatas itu. Tapi kalau untuk pemasarannya itu belum dioptimalisasi itu. Padahal kalau itu bisa dioptimalkan, itu bisa menjadi peluang yang sangat besar untuk teman-teman pelaku. Nah, makanya di tahun ini, di awal tahun kita buat namanya borongdong.id. Apa tuh? Borongdong.id ini marketplace untuk pelaku usaha Jawa Barat. Bumdes juga ada yang ikutan. Itu adalah sebuah platform yang membantu si pelaku usaha itu belajar digital
sambil kita tuntun. Kita tuntun tuh dalam artian, yuk cara foto yang bagus tuh kayak gini, cara masarin kayak gini, gitu ya. cara cari orang yang buat dibelinya tuh seperti ini. Kan kita ajarkan misalkan pembeli itu kan mereka suka bingung, ini kita jual di digital tuh jual ke siapa gitu. Kita nggak tahu nih penentuan saran targetnya seperti apa itu gitu ya. blank gitu kan. Akhirnya kita tawarkan ya udah untuk borong-borong tadi market awalnya itu adalah ASN. ASN seluruh Jawa Barat. Kenapa ASN? Kenapa tuh, Kang? Selama masa pandemi nggak ada yang dipecat kan ya? Iya. Gajinya nggak ada yang dipotong. Iya betul. Kesejahteraannya dijamin stabil lah ya. Stabil, sehingga kami rasa ini adalah kelompok masyarakat yang oleh Pak Gubernur bilang ini ada 30% kelompok masyarakat yang tidak terdampak oleh pandemi secara ekonomi. Kenapa tidak? 30 ini membantu 70% teman-teman pelaku usaha atau yang membutuhkannya. Seminimal belanja gitu. Kan kalau belanja mah win-win solution ya. Iya betul. Si ASN-nya juga bisa mendapatkan produk yang bagus. Kalau beli snack kenyang. Iya benar. Kalau beli baju jadi gaya. Iya benar. Tetapi sekaligus membantu usaha UKM. Alhamdulillah sudah berjalan dari sejak bulan Februari sampai sekarang. Platformnya ada yang online dan juga ada yang offline. Offline-nya itu Offline-nya itu kita taruh spot-spot borong-dong ini berupa stand gitu. Oke. Inilah kantin kejujuran. Kenapa itu kantin kejujuran namanya? Karena kita yakin di masa pandemi ini orang-orang baik jadi makin banyak ya. Iya kan, benar ya. Maksudnya pandemi itu banyak sekali orang-orang yang bertoleransinya jadi makin tinggi gitu kan ya. Jadi yang ngerasa ya saling membantu seperti itu ya Bang ya. Jadi kayak vending machine versi primitif ya. Gitu ya. Tinggal ambil, tapi scan juga gitu bayarnya. Begitu. Jadi nggak akan kalau kantin kejujuran biasanya ada kayak kaleng masuk gitu ya. Sih. Itu salah satu yang kita lihat cukup punya dampak gitu ya di tahun ini untuk dari kreasi Jabar. Iya, karena nggak mau sekarang kan memang di digital tadi yang udah sampaikan gitu ya, makanya sekarang memang udah cashless, tinggal scan barcode. Nah untuk di stand sendiri itu barang-barang yang dijualnya apa saja, Kang? Kalau di sini saat ini masih produk-produk kuliner, snack gitu, karena kita lihat memang porsi pelaku usaha kuliner di Jawa Barat ini cukup banyak banget gitu ya. Itu mungkin ada sekitar 40% dari total pelaku usaha itu di subsektor kuliner gitu. Jadi kita coba mungkin kuliner terlebih dahulu. Tapi untuk yang di versi online ini itu jauh lebih beragam. Itu ada apa aja? Ada fashion, ada craft. Bahkan beras juga ada. Beras juga ada. Produk unggulan dari DPM Desa juga. Iya betul ya, karena kan DPM Desanya punya BUMDes juga program-program yang menjual barang-barang dari setiap desa gitu ya, untuk membantu juga perekonomian di desa-desa Jawa Barat gitu Kang ya. Berarti itu total semua yang ikut tadi ada berapa Kang? Kalau saat ini kalau di Borong-Borong ini saat ini yang sudah live di web itu sekitar 100 sampai 200-an karena pendaftarnya ini cukup banyak dan kita seleksi terlebih dahulu supaya yang produk yang sampai ke konsumen itu yang paling baik gitu. Tapi kalau untuk produk kita jumlah produknya saat ini sudah mencapai 9.500-an, terjualnya itu sudah 5.000-an produk. Udah lumayan lah ya Kang. Lebih dari 50%. Iya udah. Itulah ya, maksudnya menguntungkannya juga udah alhamdulillah sekali ya. Nah, kualifikasinya untuk bisa masuk ke situ, karena kan tadi katanya hanya baru sampai 200, belum semuanya masuk ke Borong. Memang seleksi kualifikasinya itu seperti apa, Kang? Pasti yang pertama tentu legalitasnya ya. Jadi kayak izin edarnya sudah lengkap, lalu kemudian dari regulasi ya cukup banyak lah itu standar ya. Tapi yang paling penting berikutnya adalah dari delivery friendly. Delivery friendly itu dalam artian ketika dikirimkan itu mudah gitu. Dalam artian packagingnya sudah firm gitu ya, udah nggak mungkin ada kerusakan. Terus kemudian ketika dikirimkan ongkos kirimnya itu nggak terlalu mahal gitu ya. Betul ya. Karena kan sekarang yang jadi concern pasti ongkos kirim. Iya betul banget. Sebagai yang suka belanja online juga gitu kan, kalau misalnya barangnya biasanya cuma 50.000 tapi ongkirnya mahal gitu kan, itu mikir dua kali Bang ya. Berarti itu ada kerjasama juga Kang? Ada. Jadi kita kerjasama dengan beberapa startup, terutama untuk fulfillment service. Jadi gudangnya itu terpusat di Kota Bandung. Jadi teman-teman pelaku usaha kirimkan barangnya ke Bandung, lalu kemudian dibantu. Jadi setiap ada pengirim order ya, mitra kita ini nanti yang packing kan, mereka yang kirimkan, mereka yang report bahwa sudah terkirim dan sebagainya. Jadi pelaku usaha itu hanya
cukup produksi, kirim ke gudang, udah aja tinggal nerima Nanti report terima aja. reportnya Betul. gitu ya. Dan alhamdulillah itu lancar Kang. Alhamdulillah sampai saat ini ya masih ada beberapa penyempurnaan, tapi alhamdulillah cukup lancar. Alhamdulillah cukup lancar ya Ya, Kang. Nah tadi juga dibahas kalau ada buku atau katalog yang disusun Ya, gitu ya di ekonomi kreatif ini. Bisa diceritakan nggak lebih fokusnya itu di katalog ini tuh seperti apa Kang? Jadi kalau katalog ini, kalau katalog produk saya yakin semua dinas juga Punya, membuat ya, ya. membuat. Tapi kalau gambaran umum untuk investor atau untuk calon mitra yang akan bekerja sama, itu belum ada buku yang khusus, terutama di ekonomi kreatif. Oke. Oleh karena itu kita bikin semacam Creative Economy Outlook. Jadi semacam ringkasan dalam 1 tahun atau perkembangan dalam 1 tahun tersebut. Ini adalah tahun kedua kita buat, isinya di dalamnya yang salah satu jadi signature kita lah, kita ada peta yang petanya kan biasanya suka bilang pemetaan, Iya, pemetaan, tapi pemetaan. keluarnya kan tabel gitu, grafik gitu ya. Iya. Nah kita benar-benar peta gitu, jadi kita bikin semacam heat map lah. Kalau main bola gitu kan ada heat map gitu ya, pergerakan pemain kemana iya, gitu ya, benar-benar, iya. mana yang paling merah, Iya. mana yang dia nggak pernah kesini nih. Oke. Nah, itu juga sama, petanya itu kita jembrengin peta Jawa Barat, di mana nih heat map ekonomi kreatif paling panasnya tuh di mana? Ternyata ada di Bandung, ada di Bogor, ada di mana yang belum terlalu hot banget gitu ya ekonomi kreatifnya. Itu kan jadi fokus kita, ini perlu kita bantu untuk kita ratakan nih heat mapnya, dan kita buat grading juga gitu, klasifikasi ini yang sudah sangat kreatif, ini yang belum terlalu kreatif, sehingga yang sangat kreatif ini mungkin bisa membantu nih gitu yang ya. sebenarnya. Yang paling kreatif itu maksudnya dalam hal kotanya gitu Kang? Kota sih saat Ya ini. pasti Bandung. Mana nih? Untuk Di saat Jawa ini kalau secara keseluruhan aspek kita ada 10 indikator, memang masih Bandung. Masih Bandung, Tapi ya. kalau dilihat per segmen itu ya beda-beda sebetulnya. Kayak misalkan kalau kita melihatnya hanya dari infrastruktur, ternyata bukan Bandung yang paling top gitu ya. Apa untuk tuh, Kang? pendukungnya itu di Kabupaten Bogor justru. Karena di Kabupaten Bogor ada tempat wisata yang cukup banyak sebagai area pemasaran. Akses pembiayaan juga cukup dekat dengan pusat ibu kota. Lalu kemudian institusi pendidikan juga ada di sekitar Kabupaten Bogor, dan itu menjadi keunggulan. Kalau dan kebetulan kan Kabupaten Bogor dengan 5 juta penduduk, banyak banget. Saya baru tahu nih. itu jadi target market penjualan yang cukup besar gitu, dibandingkan dengan Bandung yang hanya 2 juta gitu. Ternyata Bogor 5 juta ya. Wah ini baru juga nih buat saya pikir di Bandung itu udah banyak banget gitu penduduknya gitu ya. Di Bandung ternyata di Bogor lebih banyak lagi ya. Betul. Karena mungkin saya lihatnya macet ya Bang. Macet. Saya pikir penduduknya banyak gitu, ternyata tidak. Kalau dikeluarin dari mobil mah sedikit-sedikit Sedikit-sedikit aja ya. Cuma mungkin orang-orang lebih senang naik kendaraan pribadi kalau di Bandung ya. Nah, Kang, untuk selanjutnya nih ya. Diketahui ada program yang berkolaborasi dengan beberapa dinas di Jawa Barat gitu ya, termasuk di Parbud ya. Dengan kreasi Jabar ini. Bisa dipaparkan kembali nggak jenis kreasinya ini atau kolaborasinya ini seperti apa? Kalau kolaborasinya itu kita pasti ada 2 hal yang kita lakukan, yaitu di ranah kebijakan dan ranah aktivasi. Kalau untuk ranah kebijakan kita bekerja sama dengan Disparbud, terutama untuk membuat Pergub rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif. Jadi kita bikin roadmap-nya gitu. Supaya ketika kan pasti ekonomi kreatif itu masalahnya tuh beririsan dengan banyak pihak ya. Jadi ada pelatihan packaging di dinas mana, ada pelatihan pengembangan produk di mana. Ya jadi asal pabaliut gitu ya. Nah, jadi supaya nggak pabaliut, kita bikin rencana aksi. Kita undang semua dinas yang terkait, termasuk BPM desa juga, untuk melihat apa sih program-program yang bisa kita kawinkan, sehingga itu kita jadikan rencana aksi gitu. Nah itu dari segi regulasi. Dari segi aktivasinya, kalau dengan Disparbud Jawa Barat itu kita bikin beberapa aktivasi seperti lomba untuk apresiasi karya produk Jawa Barat. Kita baru selesai kemarin, namanya Cap Jabar. Cap Jabar itu singkatan dari Curated Amazing Product Jawa Barat. Itu artinya gimana tuh Kang? Itu tuh kayak kita melabeli, kan suka ada top brand ya. Iya betul, iya betul. Tapi pas kita lihat-lihat, nah yang menang teh sebenarnya dari Jawa Barat semua gitu. Iya itu kan atau mayoritas dari Jawa Barat semua. Terus kemudian kita lihat, ya udah kenapa nggak kita klaim juga yang produk dari Jawa Barat yang paling bagusnya gitu. Jadi gitu ya. Jadi nanti tuh kita harapkan di packaging itu ada top brand, ada Cap Jabar gitu. Jadi menunjukkan produk ini asalnya dari Jawa Barat ya. Ketika nanti berkembang gitu, ada produk-produk yang belum terlalu terkenal tapi punya cap itu,
harapannya itu bisa membantu teman-teman pelaku usaha bisa lebih dipercaya oleh market. Istilahnya kayak branding image gitu ya, branding produknya gitu, bahwasanya barang ini tuh emang oke loh di Jawa Barat gitu ya. Dari kadang kan orang hanya melihat dari tulisannya, orang-orang yang mau beli, wah ini produknya bagus karena sekedar cap gitu ya. Tapi sebenarnya memang bagus juga gitu, itu salah satu bentuk bantuannya ya. Nah, sekarang berarti tadi ada kolaborasi dengan Dispatbur gitu ya. Lalu kolaborasi dengan DPM Desa ini, kolaborasinya semacam apa? Nah, kalau dengan DPM Desa itu terakhir kita coba kembangkan beberapa usaha di desa. Salah satunya waktu itu yang terakhir kita sana sebelum PPKM atau apa ya, saya lupa. Wah, saya juga nggak tahu tuh, Bang. Beberapa saat yang lalu lah. Itu kita ke Ciamis, terus kita mau coba kembangkan produknya untuk dukung mereka ke ekspor gitu. Dan lalu sebelumnya juga kita cukup intens dengan Patriot Desa. Jadi di tahun lalu kita sempat kunjungi salah satu desa lokus Patriot ini yang di Sukabumi. Terus kita buatkan beberapa desainnya. Terus kita ajak mereka kerjasama pameran di Smesco. Jadi waktu itu sempat dilihat juga oleh Pak Menteri, Menteri Koperasi, dan animonya cukup bagus dari produk-produk yang kita coba bantu pasarkan. Lalu kemudian ada juga program, waktu itu ada program dari kementerian, dari pusat, namanya Kakak Asuh UMKM. Kakak Asuh ya. Kita tawarkan juga ke Patriot Desa untuk mereka bisa manfaatkan, sehingga mereka dapat coaching untuk menjadi agen-agen digital yang membantu BUMDes-BUMDesnya gitu. Jadi kita banyak fokusnya di DPM Desa ini di sektor ekonominya, supaya itu bisa mengangkat ekonomi desa juga, karena kami yakin sih karena amanat dari Pak Gubernur juga bahwa desa itu menjadi penting gitu, karena itu yang akan menyokong kota-kota, dan juga kalau dikolektifkan itu jadi kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu kita coba fokus di ekonomi desa. Dan kebetulan saya juga dari pelaku ekonomi kreatif di bidang kriya, dan di desa juga kebetulan di Garut. Di Garut tuh di mana tuh? Di Selaawi. Oh, Selaawi. Dan di situ kita waktu itu kreasi coba ikut membantu mengembangkan konservasi bambu juga, karena konservasi bahan baku ini menjadi penting. Ketika kerajinan misalkan nggak ada bahan bakunya atau kuliner nggak ada bahan bakunya, kita juga bikin apa gitu ya. Untuk bambu sendiri itu dicipta untuk anyaman seperti itu atau ke arah gimana? Craft berarti ya? Iya, craft ya. Iya, karena saya juga kemarin sempat main tuh ke desa yang bekerja sama, berkolaborasi sama DPM Desa gitu ya. Istilahnya memang ternyata di desa-desa itu sendiri memang banyak ya kreatif gitu, dari apalagi dari kulinernya, yang dari ubi-ubian ternyata bisa dibuat apa, dari apa gitu, bahkan yang tadinya saya nggak pernah dengar, oh ternyata bisa ya, magic sekali ternyata desa gitu. Akhirnya sekarang dibantu lah Kreasi Jabar untuk lebih berkembang gitu ya. Nah sekarang kan 2021 sebentar lagi nih Kang ya, sebentar kita kan 2022, bahkan kolaborasi ini akan terus berjalan berarti Nah, apa saja yang sudah dipersiapkan dari Kreasi Jabar gitu untuk para penggiat di desa-desa ini, Kang? Kalau untuk penggiat di desa ini ada beberapa rencana yang kita rencanakan. Itu salah satunya yang sedang kita godok dan menunggu persetujuan, itu bagaimana kita memoles ikon-ikon infrastruktur di desa gitu. Seperti misalkan contoh, kan alun-alun selalu adanya cuma di kota ya. Iya betul. Kenapa enggak desa punya alun-alun kan? Oh gitu, iya benar sih gitu. Alun-alun tuh kayak anak-anak muda berkumpul. Betul. Karena di beberapa desa juga ketika ada desa yang punya ruang terbuka hijau, ya sebenarnya semuanya ruang terbuka hijau ya gitu. Tapi kalau misalkan ada ruang berkumpul yang memang didesain untuk social interaction gitu ya, kita harapkan geliat ekonominya juga jadi tumbuh gitu. Dan Pak Gubernur juga ingin ada ikon penanda bahwa desa ini adalah desa-desa Jawa Barat gitu. Jadi karena kan yang kita rencanakan juga tahun depan itu salah satunya adalah desa kreatif, sebuah wacana yang kita coba diskusikan juga dengan DPM Desa. Waktu itu kita ingin buat semacam jalur wisata desa kreatif. Mungkin untuk orang-orang Jakarta dulu gitu ya. Jadi misalkan titik-titiknya tuh yang gampang dilewatin sama tol misalnya. Sehingga effort mereka untuk bepergian pun tidak terlalu besar gitu, sehingga penetrasi awalnya itu dari situ dulu gitu. Terus kemudian apa sih yang bisa diangkat dari desa kreatif? Ya itu tadi, kegiatan kerajinan, kegiatan membuat kulinernya, kegiatan seni budayanya mungkin. Jadi nggak hanya selalu yang diharapkan tuh desa wisata apa nih
alamnya dan Iya betul. alam kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya benar. Kita kan udah kita Tuhan gitu, nggak mungkin kita request ya Allah buat pemandangan desa saya menarik, Iya. kan nggak bisa gitu. Tapi kalau lewat ekonomi kreatif mereka bisa bikin apapun gitu. Iya benar-benar. Gitu. Istilahnya bikin warga desa di situ juga kan banyak pemudanya juga lebih Betul, berkembang gitu betul, ya Kang ya. betul. Ada kesulitan nggak selama ini setelah berkooperasi? Berarti kan Akang sudah ke desa-desa Yeah. di Jawa Barat mungkinnya beberapa Yeah. titik. Ada kesulitankah yang Akang rasakan menjalankan program-program itu? Kesulitan terbesar sebetulnya adalah bagaimana meyakinkan teman-teman di desa ini bahwa apa yang kita bawa itu tidak harus selalu kami yang mengawal gitu. Untuk jangka panjang gitu ya, karena kami biasanya hanya memberikan stimulus gitu. Iya betul. Tentu stimulusnya juga kami coba pikirkan bagaimana supaya berkelanjutan. Tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana keterlibatan dari si teman-teman di desa itu sendiri. Iya betul. Bagaimana mereka menyambut umpan lambung yang kita kasih. Kalau umpan lambungnya nggak ditendang dan jadi gol kan percuma juga gitu. Istilah kasarnya jangan mau disuapin terus, harus berdiri sendiri gitu ya, karena kan di Jawa Barat banyak ya Kang ya. Satu titik itu biasanya satu titik di desa menjalankan program itu butuh waktu berapa lama Kang? Kalau saya ambil contoh desa saya gitu ya, Garut ya. Itu aja saya itu dari 2014 berarti hampir 7 tahun 7 gitu tahun ya. gitu ya. 7 tahun baru sekarang ada Bambu Creative Center. Nanti weekend ini kalau besok akan diresmikan besok ya? gitu. Tanggal 18 Desember berarti ya? Iya. Di mana itu persisnya? Itu di Selaawinya juga. Jadi itu Selaawi itu kecamatan Selaawi. Terus di salah satu desanya dibuat Bambu Creative Center. Itu kayak semacam udunan antara para masyarakat dan juga stimulus dari pemerintah gitu. Dan selama 7 tahun ini bagaimana kita menunjukkan bahwa bambu ini sebenarnya bisa works untuk jadi basis ekonomi mereka gitu. Nah ini yang prosesnya panjang karena proses meyakinkannya itu yang ya ke masyarakatnya gitu ya. Apa sih sebenarnya ini pertanyaan saya gitu ya, keponya saya yang buat mereka sulit gitu kan dari pihak masyarakat desanya, mereka sulit. Mungkin ada sempat menolak pasti ya. Apa sih yang jadi penolakan mereka? Yang kalau saya lihat gitu ya, salah satunya dari unsur budaya dan bahasa yang mungkin agak berbeda gitu ya. Bahasanya mungkin sama-sama bahasa Sunda, bahasa Indonesia gitu. Tapi pemahamannya mungkin juga berbeda gitu. Kayak misalkan, ayo kita coba kembangkan produk kita kemas dengan bagus gitu ya. Tetapi ternyata menurut mereka sakit dia tas cekap. Nah, iya gitu ya. Kapan nawan deui. Nah, betul. Untuk apa lagi gitu diperbaiki lagi gitu karena ini udah works gitu. Iya, buat mereka. Buat mereka gitu, dan mungkin karena di desa nggak pressure-nya nggak seperti di kota gitu. Nggak ada keharusan untuk jajan di Starbucks seminggu sekali. Perbedaan lifestyle. Perbedaan lifestyle gitu. Nggak ada jiwa kompetitif untuk harus selling out gitu. Which is nggak apa-apa gitu. Cuman memang tentunya tuntutan hidup itu ternyata tetap ada gitu dampaknya ke desa. Contohnya yang waktu terakhir saya sama Patriot Desa ke Sukabumi gitu ya. Itu desa adat, terus katanya tuh mereka nggak boleh berjualan di desa tersebut gitu ya. Betul. Jadi misalkan saya sama Nia satu kampung gitu ya, terus nggak boleh saya ngejual teh gitu. Nggak boleh ada transaksi kecuali transaksinya ke orang luar gitu. Nah, terus mereka juga bilang, nah, cuman kan ketika kita mau misalkan ngerenov rumah, ngebenerin ini, bikin saluran segala macam, itu kan beli bahan bakunya kan di luar gitu. Iya, betul. Ketika mereka nggak ada uang, itu kan orang luar nggak bisa gitu diajak. Ditukar sama beras gitu kan nggak bisa gitu. Sehingga mereka tetap membutuhkan capital gitu atau uang gitu. Nah ini yang juga jadi masalah gitu ketika desa-desa yang sebetulnya jauh lebih benar gitu ya tetap terdampak gitu dengan kata itu, sehingga mau nggak mau kita harus membantu mereka dari segi ekonominya juga. Iya betul. Karena yang saya tahu juga gitu beberapa desa di Jawa Barat atau beberapa titik memang mereka masih punya rasa adat gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin ada yang lebih effortnya lebih keras gitu tapi kan perjalanannya 7 tahun itu kan terbayar sudah gitu ya nggak sih Kang ya? Nah untuk Kreasi Jabar sendiri nih, untuk pertanyaan terakhir dari saya, untuk Kreasi Jabar sendiri di bidang ekonomi kreatif Jawa Barat itu memiliki program mandiri seperti apa Kang untuk di tahun 2022?
Oke, untuk tahun 2022 sebenarnya nggak terlalu banyak yang kita buat baru gitu ya, tapi kita coba perkuat program-program yang sudah ada gitu. Di antaranya itu akan ada Connectivity, itu seminar internasional, karena akan ada momen G20 di tahun depan. Jadi kita ingin membahas ekonomi kreatif dengan negara-negara G20 itu juga. Dan kita harapkan epicentrumnya ada di Jawa Barat. Lalu kemudian yang berikutnya itu ada Cap Jabar lagi, tentunya kita ingin coba perbesar lagi, amplifikasi lagi programnya, dan tentunya produk-produk program-program lainnya yang tadi seperti Borongdong kita lanjutkan kembali. Dan satu lagi yang sebetulnya tadinya ingin kita lakukan di tahun ini dan juga dengan DPM Desa itu ada program namanya Kreaton dan Kreator gitu. Itu gimana? Kreator ini kan ya kerajinan kan kria gitu ya. Kreator ini kita pengen membuat sebuah program workshop di mana pengrajin-pengrajin yang udah ada di daerah kita upscale levelnya jadi lebih jago gitu ya skillnya gitu. Atau yang bahkan masih amatir tapi pengen jadi pengrajin misalkan, itu kita pengen bantu juga gitu. Dan yang programnya tuh pengen berkala tapi terakhir itu diakhiri dengan yang namanya Kreaton. Kreaton ini kayak kalau pernah dengar di dunia digital namanya hackathon gitu. Nah ini kita pengen namanya Kreaton gitu. Kreaton ini 24 jam workshop di mana pesertanya itu selama 24 jam itu langsung bikin produknya dari nol sampai jadi. Oh gitu ya, berarti kalau ada gagal coba lagi, coba lagi gitu ya berarti. Bahkan bebas mereka mau anggap kegagalannya itu keberhasilan, silahkan gitu. Nanti dibantu sama instrukturnya, ini bisa diginiin nih. Iya betul. Kenapa kami anggap itu penting? Karena Kria ini kan sekarang sudah makin dilihat sebagai sesuatu yang tidak keren lagi gitu. Mudah. Iya biasa lah generasi. Padahal yang seperti ini semua kan asalnya dari Kria. Gitu. Kalau nggak ada lagi orang yang membuat ini dan ini, semuanya pakai mesin, semuanya udah jadi predictable gitu. Nggak ada lagi unsur-unsur kreativitas gitu. Nah itu yang ingin kita angkat dengan Kreator dan Kreaton, membuat bagaimana Kria itu menjadi lebih keren gitu. Dan itu adalah salah satu keunggulan di desa untuk Kria. Nah itulah kenapa kita ingin coba. Kria itu tuh tidak oldies kok. Betul. Saya sebagai generasi muda juga harus mau ikut berkecimpung ya, walaupun teknologi semakin canggih ya bukan berarti hal-hal itu dibuang gitu kan. Ya maksudnya nggak bisa lah itu, apalagi yang dibuat dengan tangan itu tidak akan sama ciri khasnya atau istimewanya apa yang dibuat dengan mesin, benar nggak sih? Betul. Ya seperti batik aja, walaupun sudah ada perinannya dengan teknologi gitu, tapi tetap pakai tangan tuh kayaknya luar biasa banget gitu. Lebih bangga lagi ya kalau. Lebih bangga banget gitu kan ya Kang. Oke kalau begitu Kang, Hari terima kasih banget untuk sharing-sharingnya. Semoga program-program dari Kreasi Jabar dan berkolaborasi juga dengan DPM Desa ini berjalan dengan lancar di tahun 2020. Terima kasih juga dikasih kesempatan. Iya dong kan kita sharing-sharing gitu, ini juga ilmu buat saya dan semoga juga menjadi ilmu untuk Tribuners. Kalau begitu nanti kan bertemu lagi, kita akan wawancara lagi dengan penggiat UMKM di Jawa Barat. Stay tune terus ya Tribuners. Terima kasih Kang Hari. Sama-sama semuanya. Hai Tribuners, nah tadi sudah kita sesi pertama dengan Kreasi Jabar. Kali ini kita akan ngobrol santai bersama penggerak UMKM. Nah sebelumnya kita perkenalan diri dulu yuk. Halo Ibu, apa kabarnya? Boleh Ibu diperkenalkan dirinya? Ya, kenalkan saya dengan Meta, nama lengkap saya Siti Nur Maftuha. Sehari-hari kegiatan saya sebagai fasilitator untuk pengembangan UMKM. Saya aktif di sebuah organisasi namanya Asosiasi Business Development Services Indonesia, dan saya juga sekarang sedang bergabung dengan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah, Divisi UMKM, Penerbitan dan Ekraf. Oh gitu ya, berarti ada organisasi yang bernama KPED ini ya Bu ya. Betul. Boleh lebih dijelaskan lebih lengkap lagi Bu tentang KPED ini Bu, dan sudah berjalan dari kapan? Boleh? Ya, KPED ini adalah sebuah satgas ya, yang dibentuk oleh Pemprov Jabar bersama dengan pelaku usaha. Nah di sini ada 36 orang di divisi UMKM, Penerbitan dan Ekraf. Saya salah satu anggotanya di situ. Ya jadi tadi sedikit bercerita KPED ini terbentuk oleh Pemprov Jawa Barat tentunya. Betul. Bu ya. Yang dilandasinya karena apa Bu dibentuk ini? Ya, jadi KPED ini terbentuk karena pandemi. Jadi waktu pandemi kan kita mulai Maret sampai dengan mungkin akhir tahun lah ya. Itu banyak teman-teman pelaku usaha yang mengeluh kesulitan. Jadi akhirnya Pemprov berinisiatif dengan Kadin waktu itu
membentuk KPED, dan salah satunya ada divisi UMKM penerbitan dan ekspor yang saya bergabung di situ. Bergabung di situ berarti tujuannya ini adalah membantu para UMKM berarti ya Bu ya, Betul. dalam hal Pemulihan. Jadi sebenarnya kalau di KPED itu kita ada 3 tahap. Yang pertama penyelamatan, yang kedua pemulihan, dan ketiga penormalan. Jadi sebetulnya tahun ini kita masih di tahap pemulihan. dalam hal pemulihan karena waktu masa pandemi benar-benar ini banget ya Bu, yang langsung drop sekali gitu ya Bu ya. Betul. Berarti Ibu memegang beberapa UMKM di Jawa Barat ya Bu? Saya sendiri sebetulnya kalau di ABDSI kami ada pendamping, sebetulnya pendampingnya sih pendamping yang ya, Bu, ya? ada di bawah saya, pendamping di 27 kabupaten kota. Nah, pendamping-pendamping ini yang punya dampingan UMKM-nya langsung. Oh gitu, berarti Ibu memegang 27 kabupaten kota kabupaten se-Jawa kota Barat. gitu Iya. ya. Berarti UMKM-nya kan pasti banyak sekali ya Bu. Banyak, Ada berapa banyak. Ibu itu yang benar-benar terdampak selama pandemi ini? Jadi di awal itu ABDSI sempat kami membuat sebuah survei. Waktu itu ada, sebetulnya kalau kita bicara data UMKM ini juga saya dapat merujuk dari Dinas Koperasi Usaha Kecil ya. Ada sekitar 6,4 juta. Terus kemudian yang kemarin dapat BPUM, Bantuan Presiden Usaha Mikro, sekitar 4 jutaan. Yang waktu itu merespon survei kami ada sekitar 12.000 yang mereka merasa bahwa di antara Maret sampai Juni itu terasa sekali dampaknya gitu ya Bu. Nah, caranya agar mendapat bantuan istilahnya dari KPED itu gitu, atau dibantu dari program Ibu itu memang ada seleksinya atau memang semua Ibu bantu gitu, atau mereka harus mendaftar gitu? Ya, sebetulnya kalau KPED kami lebih kepada memberikan usulan kebijakan kepada pemerintah gitu ya. Jadi nanti yang melaksanakan programnya sendiri ada komunitas-komunitas. Jadi di bawah KPED itu sangat banyak sekali. Boleh. Contoh seperti di UMKM kami ada ABDSI, BDSI ada itu kemudian Fudiki, ada juga Kadin dari beberapa divisi gitu ya. Salah satunya ada divisi penerbitan, ada percetakan, terus kemudian juga ada kelompok komunitas Ekraf, HIPMI, wah banyak banget ya Bu ya. Dan itu tugasnya itu berbeda-beda Ibu? Atau bagaimana? Ya, sebetulnya kalau di KPED kami lebih kepada menggali masukan ya, menggali permasalahan yang ada di UMKM, terus kemudian kami rumuskan dan kami usulkan menjadi program-program untuk kebijakan. Jadi kadang-kadang kan begini, kalau pemerintah melalui dinas kan sudah punya program yang terancang gitu ya. Jadi ada setiap dinas itu punya punya rancangan programnya. Nah di KPED kami mengusulkan program-program yang memang kami anggap ini disebutnya program sapu jagat gitu ya. Jadi yang belum dialokasikan oleh dinas atau belum diusulkan di dinas, tapi kami melihat bahwa ini penting buat UMKM. Gitu ya Bu ya, karena memang Jawa Barat banyak sekali UMKM ya Bu ya, banyak banget ya Bu ya, dari segi kuliner, fashion, banyak sekali ya Bu ya, dan itu dampaknya besar-besaran sekali ya Bu. Ya, yang paling terasa sebetulnya untuk fashion craft. Jadi banyak teman-teman kami yang usahanya sempat terhenti, malah sekarang jadi pindah. Jadi seperti ada yang awalnya dia bikin kerajinan, udah bagus, sudah ekspor segala macam, kan juga waktu itu ekspor sulit. Ini dia sekarang jualan bakso, dan malah dia baksonya jadi berkembang. Jadi memang banyak teman-teman yang kita sebutnya pivot ya, berpindah usaha gitu, dari awalnya usaha yang non makanan jadi ke makanan. Gitu ya Bu ya, karena mungkin maksudnya udah ekspor juga bingung juga ya selama masa pandemi terhenti gitu ya. Ada rasa kaget nggak Bu menjalankan ini, atau merasa jadi ada suatu hambatan gitu ketika menjalankan program-program KPED dan organisasi lainnya? Sebetulnya kalau hambatan sih tidak ya, justru dengan adanya KPED kami lebih mudah berkoordinasi dengan antar dinas ya. Karena terus terang seperti saya juga malah jadi lebih banyak dengan DPM desa baru-baru ini setelah pandemi. Setelah gabung di KPED. Gitu ya Bu ya. Nah berarti kan sekarang KPED ini bekerja sama pada akhirnya dengan DPMD desa. Boleh diceritakan Bu kolaborasinya seperti apa gitu Bu? Iya. Jadi divisi UMKM ini terdiri dari 2 dinas yang bergabung di situ. Untuk ketua divisi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, salah satu wakil adalah dari kepala dinas DPM desa, betul. Karena kami melihat waktu itu UMKM di Jawa Barat itu kan justru banyaknya di pedesaan ya, karena kan Jawa Barat 27 kabupaten dan kota, yang kotanya hanya 9, sisanya kabupaten yang banyaknya. Terus
Setelah kami lihat juga dari sebaran itu kan ada lebih dari 5.000 desa ya. Iya, Artinya UMKM itu sebetulnya nyebarnya malah banyak di desa, walaupun memang lebih banyak pada saat kami bikin program itu lebih banyak yang di kota karena mungkin akses terutama Bandung ya. Bandung lebih dekat dengan provinsi jadi mereka lebih banyak terlibat. Terlibat ya Bu ya. Kalau ceritakan kembali gitu Bu, program yang telah dijalankan KPED dengan DPM Desa Jawa Barat ini sudah program apa saja Bu? Ya. Sebetulnya kalau KPED sendiri seperti tadi saya bilang karena kami lebih banyak di kebijakan gitu ya, urusan kebijakan. Di tahun 2020 lebih banyak kami menyiapkan webinar karena juga masih kaget kan, aduh ini nggak bisa apa-apa gitu iya, kan. seminar gitu ya Bu ya. Terus tapi di 2021 kami ada beberapa program. Yang pertama adalah selain webinar tadi, kami juga punya program namanya beli produk UMKM. Nah, beli produk UMKM, kemudian secara aksinya kami membuat sebuah hub yang namanya belanjakeun.id. Belanjakeun.id. Sebetulnya Belanjakeun ini belum jadi platform, ini masih toko offline. Tapi sekarang kami sedang menjajaki kerjasama dengan beberapa pihak dan juga sedang menyiapkan platform digitalnya. Seperti itu. Waktu itu kenapa muncul belanjakeun.id? Jadi banyak keluhan dari teman-teman terutama yang di pedesaan ya, seperti dari Pangandaran, dari kemudian Ciamis, Tasik yang selama ini mereka kirim barang ke Jakarta karena juga biaya transportasinya mahal. Jadi akhirnya kesulitan. Nah, waktu itu jadi muncul gagasan kenapa tidak kita coba mereka tuh kirim barangnya ke Bandung. Nah, nanti dari Bandung kita yang kirim ke Jakarta karena kan itu lebih dekat dulu gitu ya. Dikumpulkan. Jadi ini lebih sebagai hub atau perantara dari teman-teman yang ada di daerah. Itu salah satunya. Peserta dari program Belanjakeun ini di tahap pertama kita ada 177. Itu sebagian itu dari pedesaan dan usulan dari DPM Desa, termasuk juga beberapa dari BUMDes. Kemudian juga yang sekarang tahap kedua juga sama. Terus kemudian juga kami melibatkan BUMDes juga untuk di program ini karena pada saat mau rekrut kan kami juga bingung UMKM-nya gimana, jadi akhirnya kami mengajak BUMDes. Terus kemudian di webinar-webinar yang kami adakan, diantaranya yang pertama pada saat untuk program ini, jadi kan pemerintah sekarang membuat sebuah program namanya perizinan berbasis resiko. Jadi pelaku usaha cukup input data melalui OSS itu dia bisa dapat dokumen namanya NIB, nomor induk berusaha. Capaian yang terbesar itu justru dari kabupaten, salah satunya Kabupaten Tasikmalaya. Dan launching program itu kami melalui KPED waktu itu, dengan salah satunya dengan DPM Desa juga. Terus kemudian juga ada program untuk ekspor, beberapa juga dari BUMDes juga terlibat di dalam program tersebut. Terus kemudian juga untuk ini pembuatan izin usaha makanan. Jadi kan salah satu masalah di UMKM itu adalah perizinan. Jadi kalau tadi NIB-nya sudah jadi bisa diterbitkan, ternyata untuk izin edar makanannya juga mereka masih butuh support. Nah, akhirnya waktu itu juga kami sama-sama dengan KPD juga pasti dengan DPM Desa dan juga membuat sebuah webinar yaitu tentang TOT untuk perizinan usaha, terutama khususnya untuk pangan ya. Jadi programnya kalau tidak salah itu penyuluhan keamanan pangan gitu waktu itu. Dari desa juga banyak yang hadir gitu ya Bu ya. Karena kan untuk menjamin sebuah makanan memang harus ada tesnya dulu, ada cap, mungkin ada cap halalnya seperti itu juga ada Bu? Halal, iya termasuk juga halal. Dia waktu itu juga, jadi ada beberapa kali sering kalau kita ada kegiatan langsung komunikasi dengan DPM Desa karena kan sayang gitu ya, karena gini pada saat mungkin secara offline teman-teman di desa agak sulit ke Bandung gitu kan. Betul. Tapi justru dengan daring ini malah yang beberapa peserta itu dapat hadir dari tempat-tempat yang terpencil. Saya juga surprise gitu ya, yang Cianjur Selatan, dari Sukabumi Selatan yang waduh kayaknya kalau ke sana tuh jangkauannya jauh banget gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillah mereka bisa mengakses kegiatan melalui webinar itu ya. Mungkin mereka excited gitu ya Bu ya. Oh iya, jadi mereka bilang bahwa selama ini mereka nggak pernah dapat informasi seperti itu karena memang juga jarang kan. Jadi kalaupun ada
pelatihan atau apa paling kan satu kelas cuma 20 orang. Iya, Tapi kan betul, kalau betul. webinar jangkauannya bisa Jangkauannya, ribuan. iya betul ya gitu. Bu, istilahnya gak usah susah ngumpulin gitu ya, nggak Betul. usah, kalau misalnya sebenarnya di Bandung nggak usah datang jauh ke Bandung gitu ya, Betul. berkumpul dalam satu platform gitu ya Bu ya. Betul. Apakah diajarkan juga, karena kita sudah tentang digitalisasi sudah sangat berkembang sangat pesat sekali ya itu ya Bu ya, apakah mereka juga diajarkan dalam hal-hal digital gitu Bu? Ya, jadi waktu di beberapa kali pertemuan, jadi kan memang sempat juga nanya, kenapa sih yang dibikin adalah webinar-webinar gitu. Jadi salah satu kenapa kami pertimbangannya membuat diskusi atau mungkin pelatihan mau webinar, karena tadi ingin menjangkau teman-teman yang di luar Bandung gitu kan. Karena tentu mereka juga apalagi dalam kondisi PPKM kemarin nggak bisa kemana-mana gitu ya. Justru malah salah satunya yang banyak peminatnya itu pelatihan digital marketing. Kalau kita sempat bikin juga pelatihan Instagram terutama ya, jadi itu ada antaranya pelatihan Instagram itu sampai full, udah di YouTube juga masih banyak, dan ya terus yang alhamdulillah ternyata walaupun mungkin orang bilang cuma sekedar webinar gitu ya, sekedar webinar, ternyata manfaatnya banyak juga. Manfaatnya teman-teman. Iya betul karena mau nggak mau sekarang istilahnya UMKM berjualan ya Bu ya. Betul. Jadi sekarang platform Instagram, TikTok gitu ya betul, sekarang ya. TikTok lagi rame. Iya, Instagram sekarang sudah ada, terus itu kontennya harus menarik mungkin. Itu diajarkan juga Bu? Diajarkan, cuman untuk TikTok kami belum. Jadi gitu. kemarin baru sampai Instagram, terus kemudian Instagram Ads, Facebook Ads, terus juga Google My Business ya mungkin tools-tools yang memang sekarang seperti banyak itu dibutuhkan gitu ya Bu ya. Pemasaran digital. Berarti ini sangat bagus sekali berarti ya untuk masyarakat yang mengikuti ini. Sekarang perkembangannya sudah sampai mana Bu setelah mengikuti segala webinar dan pelatihan-pelatihan? Kemajuannya pasti sudah berkembang pesat. Ada beberapa yang sekarang juga sedang kami bantu gitu ya. Jadi kami dapat laporan juga bahwa mereka sudah mulai mengakses perizinan. Ada yang kalau yang dapat NIB sudah sangat banyak. Untuk PIRT karena memang sekarang juga sudah bisa online, juga sudah mulai. Untuk BPOM masih proses karena memang masih agak cukup sulit ya, tapi kalau untuk halal itu juga yang mendaftar sih sudah banyak, cuman kan juga bergantung kepada BPJPH ya sebagai lembaga yang kemudian mengelola langsung untuk sertifikasi halal. Nah kalau dari sisi digitalnya kami lihat ada beberapa teman-teman itu yang awalnya nggak punya akun sekarang udah mulai punya akun, terus juga sudah mulai dioptimasi, followersnya udah mulai nambah gitu kan. Jadi kelihatannya dari situ pas yang ini ada produk baru lagi nih seperti itu. Ini saya mau bertanya gitu ya Bu ya, apakah UMKM yang memang sudah terdata di KPED atau di PM Desa, atau sebenarnya UMKM ya yang ternyata belum tahu program ini bisa ikutan juga nih Bu? Oh bisa, jadi memang kalau kita bicara sekarang kan akhir tahun ya, mungkin tapi sebetulnya kami kan di KPED juga walaupun tidak dikelola oleh divisi UMKM, ada akun Instagram Silih Tulungan namanya. Silih Tulungan. Silih Tulungan. Jadi nanti buat teman-teman misalnya ingin tahu program dari KPED khususnya divisi UMKM, nanti bisa DM mungkin ke Silih Tulungan, nanti Silih Tulungan akan refer ke kami. Begitu ya Bu ya, tuh untuk Tribuners yang punya bisnis UMKM, apalagi startup baru-baru gitu ya Bu ya, ingin dibantu cara berjualannya seperti apa, terus belajar juga tadi memang ada izin usahanya, itu mungkin yang paling rumit ya Bu ya. Salah satu ya. Iya, birokrasi yang paling rumit gitu ya, tapi kan untuk ke depannya gitu Bu biar terjaga gitu ya Bu ya. Nah boleh di follow Instagramnya Silih Tulungan ya Bu ya. Dan kami juga yang tadi saya cerita belanjakan.id itu juga yang dari Instagramnya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tahu lebih jauh tentang belanjakan, nanti bisa DM juga adminnya. Nanti adminnya juga yang akan menjelaskan. Atau kalau misalnya pas lagi mampir ke Bandung, bisa mampir ke Bobar Cafe. Jadi lokasi kami di Bobar Cafe. Bobar Cafe yang di Jalan Riau. Betul. Iya, jadi ada tempat yang kami gunakan untuk display ya. Display dari UMKM gitu ya. Betul. Kalau misalnya ini saya punya produk Bu, mau nitip Bu, boleh nggak dibelanjakan ini? Boleh. Ada syarat ketentuannya nggak Bu mungkin? Sebetulnya gini, kalau untuk yang memang belum punya izin, kalau yang PIRT gitu kan nanti kami bisa bantu. Jadi kami juga berkala di sana ada help desk yang nanti akan membantu UMKM yang masih belum punya izin. Cuman kan kembali pada saat kita produk, kita nanti akan coba tes dulu gitu kan, kemudian respon dari konsumen seperti apa. Kalau
ternyata bagus, ya nggak nutup kemungkinan karena ada beberapa yang ternyata produk disimpan di sana, mungkin konsumennya suka, repeat order berkali-kali Gitu juga ya. ada. Itu yang di display itu makanan saja atau memang ada fashion, ada craft atau Untuk sementara ini kami masih makanan. masih makanan ya? Jadi rencana memang setelah platformnya jadi nih, mudah-mudahan di Amin, tahun amin. depan gitu ya, segera platformnya jadi, itu semua produk bisa masuk. Jadi produk sebetulnya kan konsepnya Belanjakan ID ini adalah bagaimana kemudian kami ingin memperkenalkan produk-produk UMKM Jawa Barat Iya. keluar. Tapi sebelum keluar ya warga Jawa Barat sendiri harus kenal dulu bahwa ini adalah produk-produk bagus loh dari Jawa Barat. Iya, karena produk-produk Jawa Barat tuh bagus-bagus ya Bu ya. Keren banget. Keren-keren banget Keren. ya Bu. Yang paling menonjol nih di sekarang gitu Bu apa Bu? Produknya? Sekarang ya, yang atau ini, jadi yang kalau favoritnya Iya, favoritnya. konsumen yang pertama Iya. yang pedes. Yang pedas Jadi ya? konsumen sekarang tuh senangnya yang pedas. Terus Iya. yang kedua, Jawa Barat itu terkenal dengan aci ya. Jadi setiap yang datang nanya, ada cireng nggak? Wah, Ada cimol. Cimol. Saya yang, oh ternyata konsumen memang Iya, lagi iya. seblak gitu kan, Iya, iya. produk seperti itu yang banyak diminati. Iya, betul banget ya Bu, karena mungkin Sunda lah Jawa Barat Betul, semua tuh betul. identiknya dengan cimol, cilok gitu ya. Istilahnya mah manis, pahit, pedas, asin, gurih gitu Betul, ya. betul, iya. Itu ya Bu. Oke, ini kan 2021 beberapa hari lagi akan berakhir ya Bu ya. Kita akan menghadapi 2022. Apakah ada program lanjutan, program baru yang akan dikolaborasikan dengan DPM Desa Jawa Barat atau menjalankan yang sudah nih Bu? Ya sebetulnya kalau belanjakan sih Masih kita berharap tetap ya? akan terus berjalan gitu ya. Yang pertama, terus kemudian juga untuk webinar-webinar juga kami akan terus berjalan. Dari hal yang lain, kami sekarang lagi coba juga kolaborasi dengan berbagai pihak. Oh, seperti Contoh apa? misalnya sekarang kan pemerintah pusat itu sedang membuat namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Nah, kami coba berkolaborasi dengan KNEKS. Jadi untuk produk-produk yang ada di Jawa Barat, termasuk kan mereka programnya di keuangan syariah dan Iya. dan produk halal, itu sedang kami kolaborasikan. Terus kami juga sekarang sedang kolaborasi dengan IHC. IHC itu adalah Indonesian Istiqlal Halal Center Oke. di Jakarta. Karena kan mereka juga punya program pameran berkala gitu ya. Betul. Itu juga sedang kita akan kolaborasikan. Terus kemudian kami sedang merancang sebuah program namanya Factory Sharing. Nah ini sebenarnya dengan DPM Desa malah. Oh, factory Ya, sharing itu jadi apa, Bu? Cerita. konsepnya ada sebuah pabrik tempat produksi bersama. Karena kan ya tadi kembali pada saat kita bicara izin produk makanan kan ada standar yang harus Iya, dipenuhi. betul. Kalau UMKM saja yang melakukan memang sulit gitu. Ini kami sedang menggodok ini nih dengan DPM Desa salah satunya, supaya nanti di setiap wilayah ada pabrik atau tempat produksi yang memang sudah standar dan nanti UMKM bisa ikut produksi di situ. Gitu. Oh, gitu Jadi ini ya. sebetulnya masih mimpi, tapi boleh dibocorin deh. Iya, karena kan 2022 bentar lagi ya Bu ya, pasti kan Betul, banyak betul. sekali harapan-harapan dari yang dikerjasamakan untuk istilahnya membantu lebih lagi kepada UMKM karena ya sekarang memang Bandung sudah menjadi banyak sekali Betul. UMKM-nya ya, termasuk Jawa Barat gitu ya. Betul. Jadi malah kemarin kami kan juga di pekan lalu baru bikin FGD melibatkan juga DPM Desa. Jadi kemarin ada BUMDes dan Periode Desa yang dari kami undang. Kemudian dari beberapa pihak, salah satunya tadi perizinan ya, kami undang dari BPOM, juga dari Dinas Perdagangan kaitan dengan ekspor, dan dari BSN, Badan Sertifikasi Nasional. Salah satu yang terungkap dalam diskusi itu adalah bahwa negara tetangga itu sekarang lagi nunggu-nunggu ada produk baru apa lagi nih yang dari Jawa Barat. Jadi malah gitu kemarin ya. yang karena kan kalau dulu kita tahu sebelum pandemi ini banyak masyarakat dari luar negeri ya, mungkin khususnya Malaysia yang datang ke Bandung buat belanja, kan mereka nggak bisa belanja nih. Iya, betul. Jadi kita lagi mencoba gimana nih caranya tetap jadi mereka nggak perlu datang ke sini, kita yang kirim ke sana gitu. Oh, Tapi mereka masih bisa jajan batagor, masih bisa Iya. jajan cireng Iya, gitu kan, sesuai dengan yang mereka sukai di Bandung gitu. Gitu ya Bu ya, ternyata memang Jawa Barat itu orang luar sampai suka juga ya Bu ya. Suka banget. Sangat excited sekali ya. Malaysia itu paling banyak ya Bu ya mungkin ya. Iya, salah Dari satunya luar Malaysia negeri yang gitu ya Bu ya. punya. Wah, luar biasa. Semoga kedepannya makin banyak lagi gitu ya Bu yang melirik gitu. Kalau begitu Bu, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu sebagai penggerak di UMKM ini untuk di tahun 2002 dan seterusnya Ibu, silakan.
Ya harapannya sih yang pertama adalah pastinya kita berharap pandeminya cepat selesai ya. Iya, amin. Biar kondisinya Sebentar normal lagi ya, Bu. lagi. Amin, amin. Biar kondisinya normal, nggak ada virus lagi, kita Amin. masih bisa tetap beraktivitas, berusaha. Terus kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan yang ada ini bisa membuat kualitas dari produk UMKM di Jawa Barat lebih meningkat. Terus kemudian juga banyak permintaan tentunya gitu ya, karena walau bagaimanapun juga kami melihat saat ini UMKM yang masih survive gitu ya. Jadi kadang-kadang guyonnya kami kalau itu tuh kalau nggak ada yang jualan-jualan gitu kayaknya kita usahanya udah mati semua deh. Iya, betul. Kalau nggak berputar di bawah iya, gitu benar-benar ya. Ibu, benar gitu. Karena kan sekarang waktu selama masa pandemi kan istilahnya kebanyakan kita mungkin yang pekerja termasuk saya gitu kan diam di rumah pasti makan, nyari itu sama apa gitu ya. Kebantu sekali sebetulnya Ibu, teman ngemil apa gitu sangat terbantu sekali. Iya. Kalau begitu Ibu Meta terima kasih sekali untuk Sama-sama. informasi-informasinya gitu ya. Semoga apa yang dijalankan, program-program yang dijalankan KPD dengan DPM Desa terlaksana dengan baik. Ibu salam sehat ya Bu ya. Sama-sama, Terima salam sehat kasih. juga. Maaf kalau ada kesalahan, sehat Sama-sama. selalu Ibu ya. Baik Tribuners, nanti kita akan berbincang-bincang kembali dari narasumber ketiga dari Bumades Pancamandala. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Terima kasih. Nah, oke Tribuners, sekarang kita sudah memasuki sesi ketiga dan kita masih ada di ruang riung DPM Desa Provinsi Jawa Barat. Nah, narasumber ketiga ini kita perkenalan dulu yuk. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, Baik. Bapak boleh diperkenalkan nama dan sebagai apanya nih Pak, silakan. Baik, perkenalkan saya Irwan Milandi. Saya sebagai Direktur Utama Badan Usaha Milik Desa Bersama Pancamandala yang diinisiasi oleh desa-desa di Kecamatan Jatiwaras di Kabupaten Tasikmalaya. Oh, di Tasikmalaya ya. Bapak langsung dari Tasikmalaya nih? Betul. Dan Baru jam tiba berapa? ini. Baru tiba ya Pak? Ya, Aduh dari maaf sana ya, tuh Pak. jam 9 lah. Kita langsung talk show nggak apa-apa ya Pak ya? Baik, terima Oke, kasih. kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Dan Bapak ini merupakan Direktur Utama dari BUM Desa. Ya. BUM Desa Bersama, tepatnya di Pancamandala. Ya, Iya. kawasan pedesaan Pancamandala. Oke, Pak boleh diceritakan nggak sejarahnya gitu? Akhirnya terbentuk BUM Desa Bersama ini, silakan Pak. Ya, jadi kalau BUM Desa Bersama Pancamandala itu memang dibentuk dari arus bawah gitu kan. Ini murni dilakukan oleh kerjasama antar desa yang Antar desa. pada saat itu ada 5 desa yang ada di Kecamatan Jatiwaras. Total dari desa-desa di Jatiwaras itu, Kecamatan Jatiwaras itu ada 11. Tapi yang secara mandiri, secara apa namanya itu kesadaran bersama itu ada 5 desa. Jadi kelima desa ini adalah pertama Papayan, Desa Ciwarak, Desa Mandala Mekar, Mandala Hurip, sama Desa Kertarahayu. Nah, kelima desa ini bersepakat untuk memastikan adanya perubahan yang mendasar dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama permasalahan infrastruktur yang dihadapi itu kan terutama jalan, infrastruktur sampai di level jalan utama gitu, baru jalan-jalan yang ke daerah-daerah produksi. Yang kedua yang dihadapi itu adalah soal SDM. Jadi antara desa-desa di sana dengan persoalan-persoalan SDM itu sangat mendasar karena generasi muda itu pada ke kota, sehingga memang kekurangan kekurangan orang-orang produksi yang punya SDM yang baik. Yang ketiga itu permasalahan tentang produk-produk komoditas yang tidak bersaing. Jadi harganya selalu kalah dibanding yang lain, terutama urusan rempah-rempah. Di situ ada kapulaga, ada cengkeh gitu kan, dan lain-lain. Juga ada peternakan, isu yang memang diharapkan itu ada perubahan yang baik itu. Terus ada juga yang urusannya dengan kayu gitu kan, dan bambu. Dan terakhir adalah manggis dan durian. Jadi manggis di sana itu adalah sentra produksinya, tetapi sampai hari ini juga belum merasakan yang signifikan. Padahal di manggis ini adalah komoditas ekspor, tetapi di sana masih tetap mengalami beberapa kendala, terutama dalam soal harga. Nah, ke beberapa kondisi itulah yang menjadikan
pemimpin dan para kepala desa dan tokoh-tokohnya gitu kan untuk bersepakat membentuk kawasan pedesaan. Oke. Jadi seperti itu ininya cerita awalnya. Jadi latar belakangnya seperti itu ya, karena ingin memajukan desa-desa yang ada di sana, gitu Betul, ya, dari infrastruktur, gitu ya, terus mungkin sumber daya manusia atau apapun yang dimiliki desa-desa itu berarti ya Pak ya. Nah setelah akhirnya terbentuknya itu di tahun berapa berarti Pak? Itu kita memulai inisiatifnya sebenarnya jauh lebih dulu, itu dari 2011. Oh ya. Tetapi pada saat 2015 lah itu kumpul para delegasinya untuk menjalankan musyawarah antar desa. Itu kebetulan di desa Badal Mekar, di mana saya tinggal gitu kan. Jadi membentuk dan menjalankan kerjasama antar desa. Nah, untuk menjalankan kerjasama antar desa itu dibentuklah Badan Kerjasama Antar Desanya, yaitu BKAD Pacamandala. Nah, di tahun 2016 baru gitu kan mereka melihat bahwa sangat penting untuk membangun bersama badan usahanya. Iya, betul, Jadi BUM Desa Bersama itu baru mulai dibentuk dan didirikan pada tahun 2016, dan di situ juga beramanat dari musyawarah antar desa untuk pengurus ini membentuk unit usahanya berbadan hukum perusahaan terbatas, jadi PT. Maka kita itu unit usahanya adalah PT Bumades Pancamandala. Oh itu ya Pak, bisa dijelaskan lagi PT itu? Jadi PT seperti itu dibentuk oleh kerjasama antar desa di mana mayoritasnya dimiliki oleh sahamnya oleh pemerintah desa-desa yang 5 desa itu, dan mereka juga yang melakukan penyetoran modal pertama, gitu modal penyertaan modal. Jadi juga di situ ada tokoh-tokoh masyarakat yang juga memiliki saham. Tetapi tokoh masyarakat itu sebenarnya hanya untuk menarik sumber pendanaan supaya bisa menyelenggarakan kegiatan. Jadi disitulah kenapa kami undang-undang yang sekarang sudah membolehkan gitu kan, setelah badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama itu sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja dan PP 11 2020 gitu 20, kan. ya. 2020 sama Permendesnya itu dimungkinkan BUM Desa itu membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai perundang-undangan. Jadi kalau sekarang sudah mulai begitu, dulu kami sudah menjalankannya sampai sekarang sudah menjalankan gitu ya. Kalau sekarang karena sudah ada undang-undangnya makin kuat. Makin kuat gitu Makin ya Pak kuat. untuk dalam segala aspek gitu ya Iya, Pak. betul. Baik, nih Pak tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini perusahaan PT BUM Desa ya berarti. Kalau nama PT-nya Bumades. Bumades ya, maaf. Bumades Jadi ini. PT Bumades Pancamandala. Kenapa kami menyebut kata Bumades? Supaya orang tahu bahwa ini adalah perusahaan walaupun terbatas PT gitu kan, tetapi dia adalah bagian dari badan usaha milik desa. Gitu. Iya, betul ya. Jadi penamaannya itu hanya kan di tempat yang lain nggak ada, jarang gitu kan. Langsung aja PT apa, kalau kami PT Bumades Pancamandala. Iya, karena memang itu ya membantu desa-desa itu ya Pak, memang tujuan utamanya seperti itu. Nah Pak, boleh diceritakan kembali secara luas gitu. Tadi kan untuk perubahan infrastruktur, SDM dan lain-lainnya, itu kegiatan di masing-masing lininya itu seperti apa Pak? Boleh ceritakan? Baik, jadi kalau kan yang dikerjasamakan ini kan banyak ya, selain urusan usaha, tapi juga ada urusan pembangunan dan usaha pemerintahan. Oke. Jadi kalau pemerintahan biasanya kalau di sana itu ada yang disebut dengan para aparat desa gitu kan, itu ada pertemuan rutin. Biasanya mereka membuat sebuah perencanaan sama-sama untuk atau membuat pelaporan sama-sama dan segala macam. Nah itu dibentuk dan dijalankan oleh Pokja pemerintahan. Jadi sekretaris desa di sana itu mengorganisir sendiri bagaimana menjalankan kegiatan. Itu yang Pokja pemerintahan. Pokja pembangunan mereka membuat perencanaan sama-sama membangun dan menyelaraskan desa-desa antar desanya seperti apa pembangunannya. Terutama jalur-jalur baru gitu kan, jalur pertanian dan jalur berikutnya. Nah di kami di desa di pemberdayaan di BUM Desa itu ada dua kegiatan. Jadi yang kegiatan yang pertama adalah BUM Desa itu berperan untuk melakukan pemberdayaan terhadap usaha-usaha yang sudah ada. Nah, maka yang kami lakukan banyak melakukan pelatihan-pelatihan. Kami melakukan banyak pendampingan. Kami banyak membangun satu komitmen bersama terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Dan yang berikutnya adalah melakukan kegiatan usahanya itu sendiri gitu kan. Nah, kebetulan yang diamanatkan 4 tadi itu yang urusan buah-buahan, manggis dan durian, urusan peternakan, urusan apa namanya itu yang berhubungan dengan rempah-rempah dan optimalisasi potensi pohon dan bambu, malah itu tidak dimulainya justru kita memulainya dengan akses internet. Oh gitu. Jadi kenapa gitu kan? Karena memang di tempat kami rata-rata pada tahun 2016 itu
sangat terbatas soal akses internetnya. Dan sementara kepala desa dan pemerintah desa itu sangat dominan menyelenggarakan kegiatannya itu berbasis pada sistem informasi desa. Jadi selain sistem informasi desa yang berbasis web itu ya, selain ada website desa yang seperti papayan.desa.id, mandalmekardesa.id, kertalahayudesa.id, mandalhuribdesa.id, dan ciwaradesa.id. Nah, di sisi yang lain, sistem informasi pemetaannya juga sudah sesuai dengan digitalisasi dan kebutuhan akses internet tinggi di desa-desa. Nah, akhirnya mereka mendorong kepada kami selesaikan dulu konektivitas. Jadi kami itu diminta untuk mencari solusi bagaimana konektivitas itu dijalankan. Dan itu menjadi salah satu unit usaha akhirnya sampai sekarang. Di bidang internet itu, Iya. teknologi itu gitu ya? Jadi kami itu sekarang bekerja sama dengan ISP, dengan Internet Service Provider, itu menyelenggarakan konektivitas untuk kantor desa, sekolah, rumah gitu. Di tempat yang memang itu belum terjangkau pada saat itu. Jadi sekarang di desa itu sendiri ternyata internetnya sudah kencang istilahnya gitu ya, Ya, Pak, alhamdulillah. Tidak kesusahan gitu untuk mengakses gitu ya, apalagi masa pandemi kan sekolah Ya, online, jadi betul. tidak terganggu juga gitu ya, Pak ya. Kami baru 400 Mbps sekarang kapasitasnya. Jadi Sudah kencang juga sih, Pak. Ya, dan baru ini juga ada dukungan juga sekarang dari pemerintah provinsi. Dari pemerintah provinsi. Yaitu yang namanya desa digital itu kan. Iya, betul, betul. Nah, kami kebetulan juga selain menyelenggarakan sendiri, kami juga membantu kawasan desa digital lainnya. Seperti yang di Subang, di Garut, di Ciamis, dan di Pangandaran. Itu kamilah yang membantu dan membangun mulai proses perencanaan sampai membangun infrastrukturnya. Bekerja sama dengan lembaga seperti Lintas Arta dan lain-lain. Mudah di sana, tentunya SMP, SMA untuk membuat multimedia produksi gitu kan, seperti membuat video dan segala macam. Kami juga melatih bagaimana anak-anak muda di sana berjualan menggunakan media sosial maupun join dengan lembaga-lembaga yang startup yang sudah berjalan seperti Sayurbox itu kan, dengan Shopee maupun dengan Tokopedia. Nah, itu kita lakukan sebenarnya tadinya untuk mengoptimalisasi potensi komoditas yang kita punya. Tetapi setelah kami telusuri, ternyata memang bukan permasalahan pemasaran sebenarnya yang dihadapi oleh kami, tapi soal produksi. Jadi pada saat Sayurbox contohnya sudah mampu menarik dan menyerap produksi kami keteteran. Nah, kenapa? Karena sudah bagus komoditasnya, tapi itu pun juga dari belasan komoditas itu hanya satu saja yang diterima. Yang lainnya itu belum punya standar yang spek yang pas lah, gitu kan, punya standar yang pas. Akhirnya kami menyadari bahwa permasalahan kita itu adalah soal produksi. Nah, disitulah juga kami melihat akhirnya fokusnya ke produksi. Nah, yang paling kita dorong itu peternakan. Jadi kenapa ke peternakan? Kami menyadari bahwa hampir 60% masyarakat di kawasan itu mempunyai ternak. Apakah itu unggas, sapi, itu domba atau kambing. Nah, kami melihat bahwa ini adalah sudah modal sosial yang baik, sehingga kita dorong mereka untuk menjadikan beternak berbasis komunitas itu, tetapi skalanya ekonominya yang lebih luas dan pas gitu kan. Sehingga satu kelompok itu sekarang ada yang sampai 250 ekor. Ada yang tapi itu dikelola oleh 10 orang. Tapi kita mendorong yang 10 orang itu bisa sampai 500 ekor gitu kan. Nah, permasalahannya itu cukup menarik, cukup unik. Jadi ketahuan bahwa permasalahannya ada di pengelolaan pakan, bagaimana persoalan mengatasi kesehatan gitu kan, perkawinan, sampai bagaimana mengatasi pasca perkawinan dan melahirkan dan segala macam. Itu sekarang sudah mulai diatasi. Nah, sekarang sudah ada 4 titik nih kita ini. Ada juga kelompok yang 3 orang baru mengelola sampai 25 ekor gitu. Tapi kita akan target satu orang itu target minimal 30 ekor. Nah, kalau yang lain juga ada satu orang ngelolanya sudah sampai 15 sampai 20-an ekor. Nah, kami akan dorong skala ekonominya terpenuhi per individunya gitu kan. Sehingga nanti pada saat proses ini berjalan, maka BUMDesma selain ngobrolin tentang breeding, tentang bagaimana memastikan ketersediaan anakan dan bibit, tapi juga kita akan mendorong nanti pada saat penggemukan dan pemasarannya. Tapi pada saat proses mulai pengembangbiakannya sampai siap untuk penggemukan itu diserahkan kepada masyarakat. Diserahkan lagi pada masyarakat. Apakah ketika menjalankan program-program tadi kan, kalau pertanian bekerja sama dengan Sayurbox gitu ya. Sekarang
peternakan gitu Peternakan kan, untuk gitu bekerja ya? sama dengan, Dengan siapa tuh, Pak? Fakultas Peternakan Unpad gitu. Oh gitu. Jadi kita harus banyak berkegiatan dengan apa namanya itu institusi-institusi yang lain gitu ya Pak? yang memang dia mempunyai kemampuan untuk membantu kami gitu. Oh gitu ya Pak. Itu dengan apa namanya universitas itu gitu? Iya. Itu bekerja samanya seperti apa Pak? Jadi kami itu sebenarnya pada awalnya kesulitan untuk menemukan permasalahan mendasar di dalam penanganan ini. Jadi dilihat gitu ya Pak? Iya, akhirnya kami mendapatkan dukungan, datanglah para ahlinya seperti ada Dr. Mansur, Dr. Diki gitu kan. Dr. Mansur ahli pakan, Dr. Diki ahli dalam pengelolaan. Itu akhirnya memang kami sekarang keluar dari permasalahan mendasar yang tingkat kematian anaknya tinggi gitu kan. Istilahnya kalau bahasa orang manusia itu sebelumnya itu domba-domba kami itu ini kekurangan gizi gitu kan. Akhirnya sekarang sudah bisa menyelesaikan. Sederhana memang. Masyarakat itu merubah pola yang tadinya tradisional ke modern lah gitu kan, istilahnya ke peternakan yang mumpuni itu butuh tadi butuh waktu yang lama. Padahal kami sudah memasang akses internet itu 20 Mbps di situ supaya si orang-orang gitu baca dan mengupload dan melihat di YouTube itu dengan mudah. Tapi ternyata itu juga nggak cukup. Itu nggak cukup. Jadi harus ada memang pendampingan langsung dari yang ahlinya. Gitu. Mungkin mereka lebih senang praktek kali ya Pak ya, dibandingin membaca mungkin atau seperti itu. Tapi juga kadang-kadang ya media sosial juga belum tentu benar semua dalam menyampaikannya. Betul ya. Jadi istilahnya kalau dia memberikan saran atau memberikan tips itu juga tetap ada yang diumpetin gitu kan istilahnya. Betul. Jadi akhirnya kami itu kalau dalam bahasa Sunda itu kabalejok gitu kan, kita tahu yang kita lakukan itu salah gitu kan. Iya betul. Nah sekarang alhamdulillah contohnya pada saat domba-dombanya sudah mulai selesai dan ada semacam semangat yang baru dari pengelolanya yang tadinya stres gitu kan, tiap hari dia melihat bukannya meningkat nih kapasitas dombanya tapi menurun terus gitu kan, mulai dari individunya maupun dari secara kelompok. Nah sekarang pakan juga meningkat, kemampuan kami sekarang setiap ditanya gimana mau tambah lagi ininya indukannya, jangan dulu nanti pakannya nggak cukup gitu. Padahal sebelumnya waktu kami gimana kita nanam pakan, ngapain katanya makan pakan gitu ini hijau semua di sini banyak rumput gitu kan. Betul ya. Kalau sekarang udah lebih terorganisir lagi gitu ya Pak. Berarti proyek-proyek yang dilakukan dari internet dan lain-lain itu sudah bisa dikatakan berhasil dalam konteks membangun pondasi ya. Ya baru pondasi. Nah, karena kalau bilang berhasil kan mestinya harus berjualan. Iya nah, kita baru nggak mau berani juga menjual karena kebutuhan lokal juga masih tinggi gitu kan. Jadi contoh sederhana lah, kami untuk kebutuhan indukan sampai 500 ekor contohnya yang kelompok satu, yang satu ingin ada kebutuhannya sampai 30 ekor minimal satu orang. Tapi dari 4 ekor menjadi 9 ekor itu udah meningkat sebenarnya. Tapi kami tidak jual gitu kan. Kenapa itu Pak belum dijual? Ya karena kebutuhan internalnya juga masih. Gitu ya. Jadi istilahnya sekarang lagi untuk pemenuhan internal, nanti program selanjutnya untuk bisa dijual. Bisa dijual dulu. Nah, karena kan kami berharap satu kelompok itu kalau peternakan minimal 30 ekor per orang. Nah, karena kalau sudah 30 ekor per orang, menurut Fakultas Kedokteran juga di Unpad menyatakan itu sudah minimal pendapatan 3 jutaan bisa diperoleh. Kalau dia sudah punya minimal skala ekonominya terpenuhi. Tapi kalau belum, nanti akhirnya dia tidak terpenuhi juga untuk keluarganya, dia akhirnya menjadi buruh tani kan. Gitu. Iya betul. Buruh tani juga belum tentu juga ada tiap hari dan segala macam. Ini juga dia nggak selesaikan dengan baik. Sekarang dia bilang fokus aja sekarang ke situ. Fokusnya untuk masyarakat di situ dulu gitu ya Pak. Karena kebayang lah kalau kawasan Pancamandala 5 desa saja, setiap kedusunan ada satu titik saja itu sudah akan banyak sentra produksi peternakan yang selama ini itu menjadi permasalahan mendasar di Jawa Barat contohnya, yang kekurangan induk maupun kekurangan bibit atau kekurangan dombanya sendiri untuk kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan Idul Adha, kebutuhan acara akikah dan lain-lain, sate dan segala macam. Untuk diri sendirinya masih belum tercukupi gitu. Akhirnya kan ngambilnya dari luar. Ambilnya dari luar ya, padahal sebenarnya desanya sendiri itu sebenarnya bisa melakukan itu gitu ya Pak ya. Tapi Pak Dari kan sekarang sudah ya berjalan. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi jadi contoh. Selain urusan tadi konektivitas, kita juga mengorganisir. Ini soal pengorganisasian saja sebenarnya. Iya betul. Dan di situ peran BUM Desa itu sebenarnya. Jadi BUM Desa jangan didorong langsung untuk mencari uang gitu. Iya benar-benar, yang penting masyarakatnya tahu dulu ilmunya gitu, infrastrukturnya terbaiki dulu, SDM-nya juga tersedia gitu ya Pak ya. Oke. Nah tadi juga saya sempat baca bahwa di BUM Desa bersama Pancamandala ini gitu ya, ada pengelolaan kayu dan bambu multimedia. Itu bisa ceritakan nggak? Jadi kalau yang kayu dan bambu kemarin itu agak sedikit tersendat. Itu permasalahan di pandemi. Jadi
waktu lalu itu soal kami sudah lancar sebenarnya mengirim bekerja sama dengan pabrik kabel. Jadi bikin haspel. Haspel itu yang kalau kabel itu ada gulungan itu yang dari kayu itu. Iya. Nah itu udah dikirim, udah rutin. Tapi pada saat pandemi akhirnya kami nggak berhentikan dulu. Ya, karena ini mau seperti apa tuh Pak berjalannya? Mestinya di itu kan kami itu mengoptimalkan potensi harga kayu. Kan selama ini kayu itu kan didominasi oleh tengkulak atau bandar ya. Iya. Nah sekarang kami ingin mendorong kepada para petani itu dengan harga kayu yang jauh lebih tinggi gitu kan. Kenapa? Karena kami membelinya juga kepada masyarakat sendiri gitu kan. Tetapi setelah membangun pabrik malah kami sudah selesaikan infrastruktur pabriknya gitu kan, dan bermodal cukup besar di situ. Taunya dari pandemi ini membuat pabrik juga berhenti kan. Pabrik juga berhenti. Iya, jadi istilahnya mereka bilang jangan dulu dah untuk mengirim, karena kami juga sekarang produksinya, selain produksinya juga membatasi orang bekerjanya kan juga dibatasi. Iya, dibatasi ya. Dan akhirnya dibilang nanti dulu. Kalau yang multimedia sekarang tetap alhamdulillah masih jalan, dan itu dikelola oleh kelompok. Saya tidak lagi si BUM desanya mengelola seperti sound system dan lain-lain. Itu dikelola oleh kelompok. Jadi multimedia ini tuh seperti apa tuh Pak? Jadi kita sound system ada, jadi untuk itu kebutuhan prewedding atau foto dan segala macam juga ada gitu kan. Ada mengambil gambar juga ada segala macam. Oh gitu ya Pak. Jadi itu orang-orang SDM yang ada di desa itu gitu ya. Jadi membantu atau sebenarnya mereka juga berjualan jasa kalau multimedia? Jadi sebenarnya itu kan lebih banyak untuk kepentingan pribadi kami juga sebenarnya adalah gitu ya? Ada pancamandala.tv itu kan. Di channelnya kita punya. Juga ada channel-channel media Facebook ada segala macam, tapi untuk kepentingan pembuatan video kami produksi sendiri. Nah, akhirnya kami juga baru-baru ini jadi IO ini. Oh IO apa nih Pak? Jadi IO untuk penyelenggaraan kegiatan literasi digital, malah jauh di Papua sana gitu. Oh gitu, luar biasa banget ya Pak ya? Jadi teman-teman tuh pada kesana jadi akhirnya gitu kan. Oh gitu, berarti ini memang benar-benar Bumades ini tuh dari titik nol ya Pak ya? Betul. Membentuknya dari titik nol gitu sampai pada akhirnya sekarang udah bisa ke Papua jadi event organizer gitu ya. Boleh ceritakan Pak? Itu tiba-tiba bisa jadi event organizer itu seperti karena apa? Memang kami akhirnya dikenal oleh nasional terutama menjadi lokasi bagaimana penyelenggaraan transformasi digital di desa itu bisa jalan. Karena kan itu sesuai dengan yang disebut dengan kesenjangan digital. Jadi kesenjangan digital yang pertama itu kan soal konektivitas, soal kesenjangan senjangnya antara kota dan desa. Kalau dengan Papua malah bukan kota dan desa, memang nggak ada sinyalnya kan kan. Jadi akhirnya memang itu menjadi kebutuhan bagi mereka untuk belajar bagaimana desa-desa ini bisa menyelenggarakan sendiri. Yang kedua soal bagaimana penggunaan terhadap perangkat-perangkat itu juga lemah. Sementara kami kan latihan terus tadi, udah belajar. Yang ketiga soal konten, kami juga sudah mengisi terus gitu kan. Dan yang keempat soal e-commerce dan IoT. Dan kami juga belajar terus gitu kan. Ya, Pak, ya? Malah sekarang kalau yang peternakan kami sedang bekerja sama dengan Plasaria di Jakarta dan dari Bakti itu lagi membuat sistem informasi ternak. Jadi nanti si peternak itu sudah tahu sebelum udah kasih tahu gitu kan, oh ini domba ini harus dicukur kapan, domba ini harus dikasih obat cacing kapan, domba ini sudah dikawinkan kapan, domba ini akan melahirkan kapan dan segala macam. Kan permasalahan kalau sudah banyak, ini daya ingatnya susah ya, gitu kan. Jadi itu juga salah satu. Jadi saya minta ke teman-teman di sana, tolong ini si masyarakat diberikan salah satu guidance supaya dia tidak tidak melupakan bahwa ini domba satu itu dicampur dengan domba yang ini yang besok mau melahirkan gitu kan. Betul. Akhirnya kan pada saat dia melahirkan kan diinjak gitu kan. Betul. Jadi kan dia nggak tahu gitu mana yang akan melahirkan besok dan segala macam. Itu aplikasi atau gimana aplikasi. Pak? Aplikasi. Tahun 2022 ini akan selesai. 2022 akan dimulai 2 Januari ini. Berarti ini domba satu nih, harus ngasih makannya sekarang. Ini besok gitu-gitu ya Pak. Jadi lebih terorganisir. Terutama dalam untuk kesehatannya. Seperti obat cacing, vitamin. Ini obat ini udah dikasih cacing belum gitu kan, ini segala macam. Sebelum dikawinkan kan harusnya dikasih obat cacing dulu gitu kan. Betul. Berarti kan sama kayak manusia aja gitu kan harus kasih makan cacing ya supaya bagus gitu ya produknya ya Pak ya. Nah, karena itu juga yang membuat istilahnya kami itu di Pancamandala oleh Kementerian Kominfo melihat bahwa ini mumpuni nih ada semua kesenjangan digital soal konektivitas ada. Jadi nanti itu di sana cerita gimana menyelesaikan permasalahan itu. Soal bagaimana memanfaatkan teknologi ada gitu kan. Bagaimana soal membuat konten ada segala macam. Di situ kami jadi IO gitu kan. Luar biasa. Dan cukup besar kami menjadi IO-nya di
10 titik di Papua. Wow, itu Nah, semua kota-kota Papua diunjungi oleh kami akhirnya. akhirnya ya Pak ya sekarang apa namanya bisa berkunjung ke Papua, Papua. gitu ya, yang paling timur gitu ya. Tahun depan diminta malah ketambahan NTT sama Papua yang dari 40-an itu baru 10 kan, ada 30-an lagi yang akan kita kunjungi. Itu boleh tahu, itu namanya literasi digital itu ya, Ya, Pak? Ya? Itu bekerja samanya dengan siapa? Dengan Dirjen Aptika. Dirjen Aptika itu Iya. sebagai apa tuh Pak Dirjen? Dia itu Dirjen Aplikasi dan Informatika yang dari Kominfo itu. Dari Kominfo itu Iya. ya Pak ya, wah, luar biasa banget. Ini harus standing up. Ya kami juga berterima kasih, dan ini juga yang membantu salah satunya ya Provinsi Jawa Barat, terutama Provinsi Dinas Jawa Kominfo dan Dinas PMD. Dinas Kominfo kan kami diberikan kepercayaan kan Iya. untuk datang dan menjadi narasumber di semua lokasi kawasan-kawasan yang dibina oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi. Awal dapat berita kayak gitu Pak, diundang gitu ya untuk melakukan hal itu, shock nggak Pak? Ya enggak juga sih, karena kami udah terbiasa. Jadi udah akhirnya di terbiasa sana ya? itu mulai dari Aceh sampai Papua udah banyak yang datang. Udah banyak yang Ya, datang. karena ya, kan Pak, ya? pertamanya nggak percaya kan, masa Iya, orang betul. bisa bikin perencanaan, buat perencanaan topografi jaringan sendiri, bisa memilih apakah alatnya ini bisa fiber optik, bisa alatnya ini adalah radio gitu kan. Yang belum di kami itu hanya PISAT saja yang belum. Kenapa Pak? Di PISAT saja. Di PISAT itu apa? Jadi yang menggunakan yang seperti piringan besar itu dan oke, yang langsung oke. ke satelit, nah itu belum kami. Belum ya Pak ya? Belum belajar, karena kami juga belum ada yang contoh di kami gitu. Oh gitu ya, sedikit-sedikit ya Pak, dengan Ya. adanya sekarang multimedianya juga sudah berkembang pesat gitu, teknologinya juga berkembang, Ya. itu udah alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan lah, sekali ya, kami Pak, ya. justru kami melihatnya sekarang jadi percaya diri dah. Gitu. Percaya diri harus dong ya jadi Pak, percaya kan diri dari bahwa ini bisa berjalan. from zero to hero Pak jadinya ya. Amin, 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 amin. Nah sekarang dari Bu Mades bersama ini ya, dengan DPM Desa Provinsi Jawa Barat terjadi kolaborasinya di dalam apa Pak? Sebenarnya kalau kami itu lagi menunggu ini, Oke. karena kalau contohnya kami nih Bu, terus terang aja, kalau kami itu modal saja itu kan baru modal dari internal. Oke. Sampai hari ini tuh belum ada dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional gitu kan membantu kami. Padahal ini sekarang yang kami butuhkan itu sekarang sudah persoalan modal ini, bukan persoalan ini ya. Iya, karena jadi memang bukan sudah berkembang pesat ya Pak ya. ya. Jadi kalau contohnya kalau dulu kan modal dari desa itu kan 300 jutaan ya, dari 3 desa yang 2 desanya nggak mengambilnya. Itu sekarang sudah hampir 1 miliar lebih lah ininya. Asetnya gitu kan. Asetnya ya. Dan karyawan kami udah 30-an orang. Jadi dan itu pun setiap bulan kita harus menyelenggarakan itu. Jadi bahasanya kami itu baru bisa membiayai karyawan aja udah yang dari 5 desa itu udah bagus gitu kan. Iya. Tapi tahun ini kita sudah 2 tahun ini tetap kami menyetor juga ke PADES. Jadi pendapatan asli desa. Jadi kami setor gitu kan. Rata-rata baru 30 sampai 50 juta per setahun itu. Bagi kami sebenarnya itu adalah kontribusi kita terhadap desa supaya desa juga merasa bahwa oh ini ada masukan. Padahal dalam kondisi pandemi ini. Pandemi kami juga masih tetap berusaha untuk menyetor itu. Karena kalau saya sebagai direktur utama lebih mementingkan bagaimana anak-anak ini karyawan kami itu bisa dapat honor bulanan dengan tertib gitu kan, dengan rutin setiap tanggal 25 udah bisa. Iya, balik lagi butuh ekonomi ya Pak ya. Iya. Mau suka nggak suka kenyataannya memang seperti begitu. itu ya, mau nggak mau memang kebutuhan ekonomi harus dipenuhi Jadi ya Pak ya. kalau kami sudah bisa menjual tahun depan jual dombanya gitu kan, sudah bisa bisa menjual rutin komoditas yang memang punya standar yang dibutuhkan oleh pasar, insya Allah lah kita jalan. Tapi kalau sekarang terus terang itu orang rata-rata masyarakat desa itu merasa saja bahwa dia itu semua pasar itu nggak dapat semua. Tapi yang kami rasakan bukan soal pasar, soal komoditasnya yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pasar. Pasar ya. Jadi akhirnya komoditas kami itu ya, contoh sederhana, kami waktu ditanya sama sayur box, ada nggak sereh? Oh, banyak gitu kan. Iya. Ya kita lihat ya kan hampir semua galengan atau pematang sawah atau pematang di kolam itu kan ada sereh untuk kebutuhan dapur. Kita bawa semua hampir 1 kintal karena kebutuhan 1 kintal. Itu tidak ada satupun yang ada kualifikasinya lagi ya Pak? Kan apa itu tuh Pak kualifikasi? mulai besarnya sebesar apa gitu kan, mulai ininya ada segala macam. Jadi kami itu diajarin itu akhirnya tahu gitu kan. Tapi kalau ke pasar juga kadang-kadang ya kenapa memang jadi akhirnya harganya juga tidak pernah mendapatkan harga yang sesuai gitu kan. Karena memang kualitas produknya juga belum memadai gitu ya, belum maksimal. Dan itu pun juga wajar karena kan orang kita kan berceblur itu kan naruh saja gitu aja dibiarkan dia tumbuh sendiri gitu kan. Padahal itu kan butuh pemupukan, butuh apa segala macam pemeliharaan. Iya benar ya, namanya tanaman juga makhluk hidup perlu
tertata dengan baik, Betul. gitu, dipupuk dengan dirawat, baik, apa dengan sehingga baik. akhirnya nanti akan tumbuh dengan sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, Iya. itu yang belum. Belum ya. Jadi akhirnya sebenarnya di kita itu ya alamnya aja yang baik nih ini gitu kan. Untuk kebutuhan dapur iya, karena kita nggak ada masalah Iya, mau produk bagaimanapun juga. Contohnya Kalau untuk pribadi mah nggak apa-apa iya, ya Pak ya. daun salam gitu kan pada saat kita mau ke pasar kan harus semuanya harus mulus gitu, iya, nggak boleh betul-betul. ada gitu kan. Apa namanya bawang juga sama, juga harus dalam kondisi yang Mulus juga ya. gitu kan. Karena ini aja seperti apa yang kami lolos itu cabai merah saja. Itu kenapa mulus Pak? Selain mulus kami punya kualitas bagus sebenarnya. Dan itu diakui oleh itu sampai Sayur mintanya waktu cukup gitu. Tapi akhirnya kami yang keteteran pada saat ada terjadi hama Permintaan patek. banyak. Iya, hama patek di Oh, kami. hama patek. Jadi pada saat mau panen tahu-tahu semua seperti terbakar, ini busuk gitu kan dan lain-lain. Karena hama itu ya, Karena Pak, ya? hama gitu kan, dan itu kami belum mampu menyelesaikannya. Akhirnya kami menyerah, nggak usah lah itu dulu. Kita harus menyelesaikan dulu di internal kita gitu Iya, kan. iya, betul. Karena kalau kita tetap terus harus memenuhi itu dan tidak terpenuhi, akhirnya kaminya yang buruk gitu, jelek. Dan Iya, apa-apalah. betul. Soal-soal itu nanti juga pasar mah banyak, kalau nggak juga kita menciptakan startup sendiri lah Iya, gitu tahu kan. sendiri ya, betul, Ya betul, kalau udah betul. siap kan gitu teman-teman. Iya, iya gitu ya. Ya istilahnya tetap dijalankan tapi belum terlalu terburu-buru gitu ya Betul, Pak ya. betul. Nah selain tadi modal dengan DPM Desa Jawa Barat itu apa lagi Pak? Kolaborasi Selain di yang akan kami itu terjadi? sebenarnya selain modal yang butuh itu adalah soal regulasi Regulasi ya. yang memungkinkan kami. Kemarin aja kami contohnya tahu-tahu ditagih oleh terutama yang soal pajak ya. Kami itu diminta karena mungkin transaksinya udah kelihatan gede gitu Iya, kan, betul, tahu-tahu betul. bayar pajaknya itu udah, saya bilang nih pendapatannya nggak nyampe segitu tapi pajaknya melebihi dari Melebihi itu gitu banget kan. ya. Akhirnya mereka tanya, emang kenapa ini ada transaksi begini. Itu transaksi karena kami itu ISP yang penyelenggara konektivitas itu kan masih menggunakan istilahnya lembaga lain namanya ISP. Kami itu hanya sebagai pelaksana maupun pemanfaat dari transaksi itu. Sebenarnya kan pajaknya udah di sana, Iya, tapi betul. karena mereka nggak potong dan nggak menyampaikan ke kami, sementara kami juga udah PKP nih, Iya. udah perusahaan kena pajak juga gitu, udah bisa memotong pajak, itu juga udah kebanggaan juga sebenarnya Iya, kami betul, itu. betul. Sudah PKP, tapi mereka bilang ini kan wajibnya dipotong oleh Anda lah, kita nggak tahu ya mungkin ya, gitu. Ini harus bayar segini, nggak mau saya kalau nggak ada uangnya gimana gitu. Iya, betul, Yang betul. begitu juga jadi ya harus diberikan pemahaman persoalan tentang bagaimana pengelolaan badan usaha yang sudah jauh lebih dari ekspektasi kita nih yang Iya. orang desa gitu Iya, kan. betul. Jadi itu juga satu. Yang kedua itu soal bagaimana kami mendapatkan dukungan dari perbankan. Sebenarnya kalau modal kami berharapnya dari perbankan lah itu kan. Iya, betul. Kalau dari pemerintah mungkin dari sisi kapasitas ini. Iya, perlindungan hak juga perlindungan mungkin hak ya, gitu Pak ya. kan. Contoh sederhana lah kami soal BPJS. Iya. Kami itu sudah ada BPJS Ketenagakerjaan. Awalnya bagus, tahu-tahu BPJS Ketenagakerjaan harus minimal UMR. Nah, kami belum bisa UMR gitu. itu juga ya, bingung Jadi juga ya, sementara kami melihat contoh sederhananya yang tukang yang bagian pekerja yang di peternakan itu ada yang orang sengat lebah, orang yang ke pacok ular gitu kan, ada yang kena arit. Itu kan tingkat risikonya tinggi. Lebih tinggi ya. Terus yang orang juga yang di IT gitu kan, orang yang naik tower gitu Iya, kan, dan itu kan kesetrum lah belum apa gitu. kesetrum atau jatuh gitu kan, dan Jatuh, tinggi ya, dan segala pasti. macam. Itu juga tinggi ya. Itu pada saat dia bikin towernya gitu kan gede las gitu kan, tingkatnya tinggi. Tapi kami nggak, akhirnya dicoret sama BPJS Ketenagakerjaan karena nggak cukup. Nah, kami juga belum sampai di situ gitu kan. Iya. Sementara kami melihatnya adalah ya udah berapapun juga terima aja, ini kan BUMDes ini di desa Iya, gitu desa kan. ya. Nah, itu Jangan juga belum, disamakan secara jangan samakan kualifikasinya dengan gitu ya, Pak ya. kualifikasinya dengan UMR yang ada di Kota istilahnya gitu karena ya, kan Pak. pendapatan yang kami saja yang rata-rata 1,5 sampai 2 juta aja ya, belum sampai 2 juta keseluruhan, itu bagi orang desa itu udah cukup. Karena Iya. kalau dia di kota mungkin butuh 4-5 jutaan tuh. Iya. Karena kalau yang 1,5 di kami itu bersih, makan siang sudah ada, dia tidur juga di rumahnya, baru istilahnya sampai dia bisa mencicil motor gitu kan. Ya karena taraf kehidupannya berbeda ya, Berbeda, Pak ya, gitu. gitu ya. Jadi butuh perlindungan untuk hal-hal itu Iya. gitu ya. Nah, karena jalannya jelek juga tingkat kecelakaan Banyak, iya. malah gitu pada saat kami serius ingin melakukan itu enggak. Jadi bagi kami sebenarnya di pemerintah kok nggak bisa melihat gitu bahwa ada inisiatif-inisiatif yang dari bawah yang mestinya itu dilindungi, atau sebenarnya pemerintah daerah seperti ini Dinas PMD ya udah mensubsidi itu gitu kan. Oke, Mensubsidi minimal kebutuhan untuk membayar. Ini kalau kami suruh bayar itu ya makin berat gitu kan. Tapi kalau kami akhirnya apa?
ya BPJS Kesehatan akhirnya kerjasamanya dengan mantri gitu kan. Orang yang sakit apapun datangnya ke mantri. Nanti mantri kami akan bayar gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau karena kan pada saat kita harus iuran malah nggak mampu. Iya, Seperti dikejar-kejar lah. Iya, gitu kan. memang harus dilihat dari pemasukan ya Pak. Iya, Taraf betul. kehidupan orang kan berbeda-beda ya, itu jadi Betul. poin utama juga berarti ya. Betul. Nah, berarti kan ini sedang mau berjalan dengan DPM Desa dalam hal-hal Baru mulai. perlindungan baru Saya mulai bersyukur ya. ini udah diajak. Udah diajak, iya Pak. Ini kan sebagai salah satu bentuk kerjasama juga Betul, gitu ya. betul. Alhamdulillahnya. Nah, apakah sudah ada terbentuk programnya ini dengan DPM Desa atau masih taraf hanya menulis dulu nih apa saja yang akan dikerjakan? Saya malah sudah mendapat, dengan begini aja bagi kami sudah dapat apresiasi nih. Alhamdulillah. Jadi soal nanti seperti apa tahun 2022 dan kami dikuatkan, memang kami butuh itu. Iya, sangat dibutuhkan. Jadi ya. sekarang memang kami juga lagi menunggu nih, Dinas PMD juga harus meningkatkan ininya speknya mungkin ya. Iya. Wah ini udah begini nih gimana caranya kan gitu. Iya. Karena di kami sebenarnya adalah kami juga nggak mau itu dianggap terus naik gitu. Karena contoh sederhana aja, kami sekarang diminta oleh Kementerian Desa untuk membuat petunjuk teknis internet desa. Ini sebentar lagi mau terbit. Jadi nanti di seluruh Indonesia itu ada petunjuk teknis yang di dalamnya itu pengalaman hidup kami. Luar biasa juga dijadikan buku. Tadinya di situ saya juga jadi dewan pengarahnya gitu. Oke. Semua teman-teman yang aktif di bagian IT itu jadi penyunting, layout itu kami yang bikin itu. Di luar ekspektasi Bapak dan teman-teman nggak Pak? Apanya? Hal-hal yang seperti ya itu iyalah di gitu luar kan. ya? Karena bagi kami ini sebenarnya kalau dilihat oleh perusahaan itu mungkin kecil. Iya. Tapi ternyata bagi pemerintah ini belum ada di tempat lain gitu kan. Iya, Akhirnya. betul-betul menjadi Belum ada di satu tempat desa. yang lain. Jadi akhirnya desa yang dianggap apakah ini bisa enggak kan gitu. Padahal kan pada saat ditanya Kak Gilman waktu memulai dulu usaha IT gimana ininya kesiapan SDM-nya. Saya bilang sederhana aja, ada tiga kriteria yang saya pakai. Yang pertama adalah pada saat dia ingin memasang akses internet berbasis radio, karena kami kan harus radio ya di sana. Itu yang ekspektasi yang kami buat apa coba? Cari anak muda yang bisa naik pohon kelapa. Bisa manjat. Ya kan itu Pak. sederhana Iya. gitu kan. Karena jangan sampai kita mengirim orang pelatihan untuk masang itu orang yang nggak suka naik pohon gitu kan, Iya, atau naik. bingung juga. Akhirnya percuma kan kami. Akhirnya dapat. Yang kedua, yang biasa suka ngelas. Karena itu tadi dia akan berhubungan dengan membangun infrastruktur. Yang ketiga yang utak-atik kalau handphone itu hang. Udah itu aja. Itu karena itu untuk ngurusin softwarenya Iya, gitu betul-betul. kan. Berkesinambungan sih sebenarnya. Iya. Cuma cukup unik juga gitu Ya karena kalau dicari, wah ada nggak ini sarjananya nggak ada. Tapi cukup unik ya. Yang ada, akhirnya kami bikin itu. Gitu. Bikin itu cukup unik, tapi semuanya juga akhirnya bisa juga. Bisa gitu, juga. dengan Malah tiga kan jadi syarat. pelatih. Iya, dari 3 syarat itu yang cukup unik sekarang udah jadi pelatih juga. Pelatih ya, di Pak? mana-mana, malah di Lampung, Iya. di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Papua kemarin berangkat. Iya. Padahal awalnya cuma 3 itu aja. Iya, berarti memang tidak dibuat ribet juga ya Pak, Iya. demi kemajuan desa gitu ya Pak. Karena nanti kalau kita bilang sama pemerintah desa di manapun gitu, kriteria nanti yang membangun ini harus begini, pendidikannya begini-begini nggak ada nanti jadi. Malah jadi ngedrop duluan Ngedrop ya, duluan. Pak, ya? Tapi kalau Malah ditanya ada iya. nggak anak muda yang suka naik pohon kelapa? Banyak, ya udah itu Iya, aja. betul. Gitu. Karena kan mau istilahnya yang penting mau belajarnya itu juga Betul. ya Pak ya, semangat Iya. tingginya. Nah Pak, sekarang kan 2021 udah mau selesai juga Iya. nih ya Pak ya. Sekarang akan kita memasuki 2022. Ada harapan-harapan nggak nih Pak Ya. melalui program-program? Harapan kami sebenarnya pandemi ini cepat berlalu lah. Amin, kayaknya semuanya sih Ya, Pak. karena kan itu juga yang membuat kami susah untuk Iya. yang Banyak hambatan banyak gitu ya, hambatan. Pak ya? Yang kedua memang kami sudah mulai harus masuk ke skema pembiayaan perbankan. Semoga ini juga bisa jadi catatan bagi pemerintah gitu kan. Bagaimana BUMDes yang belum punya aset, tapi dari sisi ekonomi usahanya atau usahanya itu udah berjalan. Sementara kan kalau untuk hal yang seperti ini kan modalnya nggak kecil. Contoh membangun infrastruktur, kami sudah hampir 40-an tower yang sudah kita bangun gitu kan. Itu kan nggak kecil gitu. Iya betul. Nah, tapi sebenarnya asetnya hanya towernya saja. Tanahnya ya karena tanah di kantor desa Iya. istilahnya kalau di sana ada di Bukit Satu gitu kan. Kalau orang desa gampang. Ini tuh siapa punya tanahnya.
mau nggak itu dibangunkan ini? Ya mau. Ya udah urusan desa di situ yang bang ini. Kalau yang perusahaan besar kan mungkin nggak harus ada sewa, Iya, harus ada izin, betul. izin apa dan segala macam. Kami Izin- emang enggak. Izin bangun gitu ya. Kami mah langsung kalau kami butuhnya di situ bangun aja. Gitu. Iya, enak banget ya. Ngomong ya udah bangun. Lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah Pak, ya. gitu Iya, kan. iya. Itu Lalu juga yang menjadikan kami, tapi kan itu kemudahan-kemudahan seperti itu kan tidak akan terus menerus. Terus, ya, betul. Jadi akhirnya memang butuh satu pendekatan di mana kami dibimbing dengan baik oleh instansi yang memang pas. Itu contohnya adalah Dinas PMD. Yang berikutnya itu soal-soal bagaimana Dinas PMD juga istilahnya yang melirik kami lah itu. Iya, iya. Jadi tidak sekedar hanya oh iya di sana ada itu, tapi kami itu sebenarnya lagi butuh juga ini untuk ditingkatkan kapasitasnya gitu. Iya, betul. Semoga dengan DPM Desa gitu ya, kita udah ngobrol-ngobrol, Betul. itu akhirnya semua program-program yang diharapkan Bapak dan rekan-rekan yang lain bisa terwujud. Hampir semua BUMDes di Jawa Barat begitu. Begitu ya Pak. Jadi apa namanya tuh? Terus yang berikut juga jangan dipaksa, ini terakhir ya, jangan dipaksa bahwa kami itu harus selalu menyumbang PADes. Jadi sebenarnya kalau kami tuh bahasanya masa BUMD provinsi aja dengan miliar-miliar aja nih hanya bilang rugi saja nih semua memaklumi gitu kan. Iya. Tapi kami ini sekarang harus memasukkan nih anggaran 50 juta ini harus ini pendapatan kalian ini harus masuk ke PADes-nya berapa gitu kan. Ini nggak fair gitu maksud saya. Iya, gitu kan. iya. Mestinya ya dengan bagaimana kegiatannya, kantornya di mana, apa pelaksanaannya, berapa orang kegiatannya, dan apakah ini sudah diberikan honor dan segala macam, itu sebenarnya udah bagian dari kontribusi gitu. Iya. Karena ada ini. Jadi kecuali kalau sama sekali duit udah masuk, nggak ada kegiatan gitu kan, tapi pelaporan terserap Iya, gitu iya, kan. iya. Nah itu boleh lah di ini. Tapi kalau memang ada aktivitas, itu tolong jangan langsung dijudge bahwa harus seperti perusahaan yang seperti hebat yang selama ini jalan. Karena BUMDes selama ini masih sedikit anggarannya. Oke. Apalagi dengan pandemi ini kan refocusing bahasanya itu Iya, kan. refocusing. Itu makin kecil anggaran yang dikasihnya Ya, gitu kan. semakin tersisihkan gitu kan. kikis gitu ya Pak. Nah, ditambah lagi yang ini yang Perpres 104 ini kan sudah dialokasikan untuk ini tinggal 32% saja yang dikelola oleh orang desa yang bisa diselenggarakan. Itu makin kecil sebenarnya. Makin kecil. Saya yakin orang-orang di BUMDes itu makin terakhir itu diberikan ininya gitu kan, opsinya untuk opsinya ya. Nah, itu peran dinas provinsi dan dinas PMD lah gitu kan untuk bagaimana meyakinkan kepada kami untuk tetap hidup gitu. Iya, ada pertolongan-pertolongan selain itu bukan hanya semua anggaran juga, tapi hal-hal lainnya gitu. Betul. Ya Pak ya. Ya semoga di tahun 2022 nih tahun baru terjadilah apa yang diharapkan oleh Bapak dan rekan-rekan lain. Terutama pandeminya ya. Terutama itu sih. Saya juga pengen Pak pandeminya beres ya Allah, pengen liburan Pak. Sekarang liburan kan harus karantina dulu Pak. Pusing deh Pak ya. Lebih lama karantinanya daripada liburan. Iya benar ya Pak. Liburannya cuma berapa hari, karantinanya tuh seminggu. Ya. Aduh Pak Irwan, terima kasih banyak sama-sama, untuk informasinya. Semoga apapun yang Bapak harapkan, program-program dengan DPM Desa Jawa Barat ini pun terlaksana dengan baik ya. Mendapatkan perlindungan-perlindungan yang Bapak harapkan juga ya Pak ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Irwan untuk waktunya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Dinas PMD Jawa Barat. Kami sudah diundang jauh-jauh dari Jawa Barat Selatan gitu kan untuk berdiskusi terkait apa yang akan dibangun di 2022. Amin. Semoga terlaksana ya Pak. Amin. Kalau begitu terima kasih sekali untuk sharing-sharingnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Harus begitu. Amin. Salam sehat. Salam sehat. Oke lah Tribuners, terima kasih untuk kalian yang telah menonton podcast DPM Desa Jabar hari ini bersama saya Nia dan para narasumber tadi yang telah Anda saksikan. Semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.